kita kalau di saat ingin mengajar seseorang, mulai dari bangun malam mendoakan, setiap habis sholat mendoakan, memperbanyak doa untuk orang yang akan kita ajar. Nanti semua yang pulang ke daerah masing-masing ingin mengajak saudaranya, tidak cukup Anda mengajak dengan lesan fasih Anda. Anda harus membiasakan di tengah malam mengadu kepada Allah, ya Allah itu temanku, semoga bisa ikut bergabung dengan kami. Terus memandang mereka dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Ingat, kita ini sering lupa, khususnya di saat kita sudah menjadi ustadz atau soleh begini, rupanya setan masuk merusak kita dengan cara yang berbeda, yaitu kita mudah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Orang mabuk yang kita lihat asalkan itu umat la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad, nggak boleh kita memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Bahkan kalau kita melihat orang yang kafir sekalipun, jangan memandang mereka dengan pandangan merendahkan, pandang mereka dengan pandangan penuh kasih. Dia hanya akan senang di dunia kalau tidak beriman. Ini harus ada di dalam hati kita di saat kita ingin mengajak orang lain. Kita sering memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Misal, mungkin di Indonesia, kita buat contoh di Indonesia, kita lagi habis selesai menghadiri sebuah pengajian, kemudian kita keluar dari masjid, mungkin waktu di masjid atau di majelis tadi mendengar ceramah yang menyentuh hati kita, doa yang menyentuh sehingga kita sempat menitikkan air mata. Keluar dari majelis, tak taunya di alun-alun atau di terminal, kita naik kendaraan, naik mobil, di situ ada beberapa wanita yang pakai baju setengah badan. Setiap ada mobil lewat lalu dia melambaikan tangannya, karena dia adalah wanita yang diuji Allah dengan kerendahan. Dia adalah pezina, dia adalah pelacur, melambaikan tangan. Kita yang lepas atau baru keluar dari majelis atau masjid, bagaimana pandangan kita dengan dia? Mungkin di antara kita di saat melihat wanita seperti itu, atau melihat ada anak muda yang mabuk di situ, mungkin pandangan kita adalah seperti ini. Kasihan malam-malam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak dia sadari kalau astagfirullah ngejek dia. Bukan astagfirullah, dia minta ampun kepada Allah. Siapa di antara kita, hadirkan, siapa di antara kita yang di saat kita melihat saudara kita yang melakukan kehinaan seperti melihat wanita seperti itu, siapa di antara kita yang di saat melihat mereka kemudian spontan menengadahkan tangan, menitikkan air mata, memohon, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan hidayah dan petunjukmu, hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Siapa dari kita seperti itu? Kita sering dikuasai kesombongan, lalu mereka busuk, rendah, seolah dia sudah punya surga. Nah, kalau kita mengajak orang hati kita seperti itu, runtuh kita. Ini yang harus kita hadirkan. Ustadz, jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Ini rambu-rambu. Ada sebuah kisah, baginda Nabi pernah mengisahkan bahwa ada satu abid ahli ibadah di atas bukit, satu lagi preman di tengah pasar. Kami sampaikan ini kisah untuk preman. Hei para preman, dengar ini kisah, indah sekali ini kisah. Preman segala keonaran dilakukan, artinya semua dosa dilakukan. Yang satu ahli ibadah di atas bukit. Ahli ibadah di atas bukit, kerjaannya hanya sholat, puasa, sholat, puasa, sholat, puasa, zikir. Nabi berkisah, suatu hari Allah menghendaki keduanya bertemu. Yang ahli ibadah kehabisan bekal, maka dia pun harus turun pergi belanja ke pasar. Si preman pasar yang katanya badung bandel tersebut, ternyata di saat itu tergerak hatinya ingin datang ke atas ke tempatnya sang ustadz. Waktu bersamaan, yang dari atas sang kiai, sang ustadz turun, yang dari bawah sang preman pun naik. Mereka bertemu berpapasan di tengah jalan setapak. Di saat mereka berpapasan di tengah jalan setapak, sang preman itu sangat kenal dengan sang ustadz. Sama sang ustadz pun juga sangat kenal dengan preman, sebab dua-duanya adalah terkenal di kampung itu. Cuman yang satu terkenal dengan kebaikan, yang satu terkenal dengan kejelekannya. Rupanya sang preman itu di saat melihat sang kiai, sang ustadz ada di hadapan matanya dengan jubahnya berkibar, terkagum di dalam hatinya. Begitu dia dikuasai oleh kekaguman di dalam hatinya, ia tidak bisa bertutur kata. Ia terduduk di jalan sepatah, di jalan setapak. Ia tidak mampu berucap sepatah kata pun. Yang bisa ia lakukan hanya memberikan isyarat dengan tangannya sambil dia minggir di jalan setapak, lalu berkata dengan tangannya yang artinya, silakan ustaz, silakan ustaz.
Sang ustadz tersebut di saat melihat sang preman, dia tahu preman si badung bandel. Di saat sang preman duduk di jalan setapak, apalagi mempersilakan, merasa dia berhak. Yang saya ustadz memang harus dihormati. Begitulah melihat isyarat tangannya sang preman, sang ustadz langsung melompat begitu saja, melewati, melangkai begitu saja, tanpa mengucapkan salam, tanpa bertanya hendak kemana engkau. Apa Nabi berkisah? Lihat, biarpun katanya orang itu ahli ibadah, puasanya tidak pernah putus, sholat malam gak pernah putus, ibadahnya banyak, akan tapi ternyata dia memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Maka memandang orang lain dengan pandangan merendahkan menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Dicabutlah hidayahnya dia, habis, nol, dikuasai dengan kesombongan. Tapi begitu sebaliknya, dengar, sampaikan kepada mereka yang belum bergabung dalam kemuliaan. Biarpun orang itu katanya badung, bandel dan sebagainya, tapi kalau masih mengagungkan syiar, ini kan bandung, bandel, preman, tapi rupanya dengar nama kiai, ustadz, di dalam hati ada kekaguman. Maka diberi kabar oleh Nabi bahwasanya biarpun orang itu badung, bandel, tapi kalau dalam hatinya masih cinta kemuliaan, cinta syiar, cinta Nabi, cinta Al-Quran, cinta ahli bait, cinta sahabat Nabi, cinta ulama, mendengar nama ulama langsung, biarpun dia katanya badung, bandel, lihat, tunggu, akan ditarik oleh Allah dia kepada kemuliaan. Pasti. Kenapa? Tanda-tandanya mahabbah di dalam hatinya kepada kemuliaan, cintanya kepada kemuliaan, itulah yang menjadi sebab ditarik dan dilihat oleh Allah. Nah, maka dari itu jangan meremehkan siapapun. Biarpun kita sudah merasa soleh, merasa soleh, merendahkan orang lain, tidak soleh lagi. Ini rambu-rambu ya, Anda semuanya akan pulang dari tempat ini, akan mengajak orang lain, jangan pandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Bermacam-macam ulah mereka, bermacam-macam perbuatan mereka. Akan tapi ketahuilah, itu adalah umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Ada Imam Muhammad Al-Bakir. Ini loh menghidupkan hati dulu kita. Nggak ada artinya kita berceramah, mengadakan pengajian kalau hati kita masih mati. Maka hari ini akan kita hidupkan hati kita dulu. Imam Muhammad Al-Bakir, salah satu daripada cucu baginda Nabi. Kisahnya begini. Beliau lagi di majelis begini, kemudian satu orang menghadap, ya Imam, ada berita buruk Imam. Apa? Di kampung sebelah ada orang berzina. Mendengar kabar berita bahwa di kampung sebelah ada orang berzina, tiba-tiba sang imam tidak bisa menahan tangis, derai tangis, menangis terseduh-seduh. Lalu yang memberitahu ini ketakutan, ya Imam, kenapa engkau menangis? Apakah itu saudaramu, familimu? Bukan. Lalu kenapa engkau menangis seperti itu? Apa hubunganmu dengan dia? Imam sambil menangis berkata, yang aku ketahui bahwasanya kampung sebelah itu semua adalah umat la ilaha illallah. Maka di saat kau beritahu kepadaku kabar kalau ada di sana berzina, aku memang tidak kenal orang itu. Aku tidak pernah mengenal orang itu. Karena itu hidup di kampung, karena orang itu hidup di kampung itu, maka aku yakin dia adalah umat la ilaha illallah. Berarti ada umat Nabi Muhammad yang berzina. Aku tidak rela ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Kemudian dia menengadahkan tangan dan mohon, ya Allah, hentikan berzinaannya ya Allah, ampuni dia ya Allah, tutup aibnya ya Allah. Padahal dia nggak kenal. Sekarang naudzubillah mulut busuk nih, kadang dengar berita perzinaan tetangganya malah disebar ke sana kemari. Awas, menyebar aibnya orang lain akan ditimpakan musibah yang serupa. Kenapa menyebar? Nggak ada cinta. Yang punya cinta menangis, menyesal. Ini yang harus ada di dalam hati kita. Maka apa yang ada di mata Anda di saat melihat teman Anda mabuk, sama-sama berangkat dari Indonesia mabuk, berjudi, jangan pandang dengan pandangan rendahkan. Kalau Anda belum bisa menitikkan air mata, khawatir hati Anda kotor. Biasakan hidupkan hati, semangat, ya Allah, temanku mabuk, ya Allah. Kalaupun belum bisa menangis, paling tidak di tengah malam Anda melakukan sholat 2 rakaat spesial buat sahabat yang masih mabuk. Mungkin satu kerjaan, satu kantor, satu rumah. Ya Allah, temanku itu ya Allah, jangan sampai dia pulang membawa dosa, membawa akhlak yang jelek, merusak keluarga. Ampuni dia ya. Perlu. Ingat, ini rumus. Di saat kita ingin mengajak seseorang, harus memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Seorang guru kalau memandang murid dengan pandangan merendahkan, tidak akan mengirim ilmu. Kalau rumusnya didapat, rambu-rambunya didapat, belajar gampang. 5 menit cukup nanti. Makanya mukadimah yang panjang nanti ilmunya 5 menit saja sudah selesai. Tidak usah banyak-banyak. Baik, kemudian rambu-rambu bagi yang belajar. Rambu-rambu bagi yang belajar harus ada mahabbah
dan adab kepada seorang guru. Sama, guru harus punya mahabbah dan adab kepada murid. Guru punya adab kepada murid, bukan murid tok yang beradab kepada guru. Imam Ahmad itu kalau sama muridnya hormat banget. Kalau menegur tuh pelan-pelan bis. Negurnya halus. Gurunya beradab sama murid. Guru beradab sama murid, muridnya harus beradab sama guru. Jadi kalau bagi murid, kalau kita menjadi murid, apa yang harus ada pada kita agar ilmu mudah kita dapat? Sederhana, harus ada mahabbah, ada cinta di hati kita kepada sang guru, dan ada adab. Mahabbah itu ditandai apa? Kita sering mendoakan guru kita. Kemudian yang kedua, tanda cinta kita. Maka kalau kita punya guru, siapapun mungkin yang mengajar kita satu ayat atau apa, biasa akan mendoakan. Dan kalau ada seorang murid mendoakan gurunya, itu adalah kepentingan murid, bukan kepentingan seorang guru. Sebab seorang guru sudah didoakan langsung oleh Rasulullah. Dan semua penghuni langit mendoakannya. Dan penghuni laut mendoakan seorang guru. Maka kalau kita bisa mendoakan guru, keberuntungan bagi kita. Kemudian yang kedua, jangan membicarakan kejelekan seorang guru. Kalau kita melihat kejelekan seorang guru, anggap itu adalah musibah besar bagi seorang murid. Bencana seorang murid, tantangan berat seorang murid kalau dibukakan oleh Allah aib gurunya. Na'udzubillah. Hilang cinta saat itu. Makanya orang-orang dahulu itu kalau dibukakan aib gurunya itu menangis dosa. Kekotoran hatinya langsung dikoreksi. Misalnya seorang murid lihat gurunya melakukan kesalahan. Bukan menyalahkan gurunya, dia langsung mengatakan, "Ya Allah, kenapa kau tampakkan kekurangan guruku di mataku, takut aku kurang cinta ya Allah." Menangis ya. Sehingga mereka di saat mau belajar, lihat Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, beliau menyebutkan salafuna ulama dahulu itu kalau calon-calon waktu sebelum menjadi ulama, kalau mau belajar itu bersedekah. Setelah bersedekah itu berdoa, "Ya Allah, dengan sedekahku ini Allah tutuplah kekurangan guruku agar tidak terlihat olehku." Makanya kalau ada murid mencari kesalahan guru, dijamin dia nggak akan dapat ilmu. Dan ingat, kalau kita mencari guru yang tidak pernah bersalah, sampai mati kita nggak punya guru. Akan tapi ketahuilah, nasib baik seorang murid adalah jika ditutup oleh Allah kekurangan gurunya. Kenapa? Agar semakin cinta. Lah kalau sudah murid punya bekal cinta, jangan bicarakan kejelekan guru, bicarakanlah kebaikan guru. Kalau kita sering membicarakan kebaikan seorang guru, maka ketahuilah teman kita yang mendengar pun ikut senang, akhirnya dia ikut. Maka ada istilahnya membaca manaqib. Manaqib itu adalah kisah mengagumkan, kisah baiknya seorang guru. Manaqib, sebutkan guru kita, guru Al-Quran kita, Masya Allah dia soleh, dia gini-gini. Kalau kita bercerita kepada sahabat kita akan terpesona. Setelah dia terpesona akan ikut dia. Lihat, mengajak orang dalam kebaikan. Tapi kalau kita ngomongin kejelekan seorang ustadz, lihat, kita tidak akan dapatkan ilmu. Ada mahabbah. Maka kalau sudah orang mahabbah, adab tata krama itu, adab itu disesuaikan ya. Adab itu ya tata krama, kita mengerti, mendengar, patuh, sopan santun. Kalau seorang murid tidak punya adab dan tidak punya cinta kepada guru, biarpun yang mengajar seorang wali kutub, wali besar pun nggak akan bisa dapat ilmu. Yang ngajar Syekh Abdul Qadir Jailani nggak akan dapat ilmu. Bahkan biarpun yang mengajar Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah dia tidak akan dapatkan ilmu karena tidak punya mahabbah. Ada contoh, alim, hebat, pinter, cuma tidak punya adab dengan Rasulullah, tidak punya mahabbah dengan Rasulullah, maka menjadilah dia Ustadz Abu Jahal. Tahu? Kenal? Abu Jahal itu alim. Tidak ada ayat Al-Quran turun kecuali dia hafal. Tidak ada Nabi bersabda kecuali dia tahu. Bahkan begitu hebatnya Abu Jahal, rajinnya belajar dari Nabi. Kalau dia pergi jauh, dia membayar orang untuk duduk dengan Nabi Muhammad agar tidak ada kalimat yang terlewat dari lisan Nabi. Cuman tujuannya bukan untuk mencari kebaikan, tapi tujuannya untuk mencari-cari kejelekan Nabi yang tidak pernah ada. Karena di hatinya tidak ada cinta. Lihat, padahal dia dengar firman Allah, dengar suara Nabi yang indah, dan melihat akhlak Nabi yang mulia. Karena di hatinya tidak ada cinta, maka nggak ada ilmu. Baik, selesai. Artinya, alhamdulillah, kami yakin Anda tidak akan datang ke sini kalau ada benci di hati Anda. Dan semoga saya pun juga tidak ada benci kepada Anda.
Artinya sudah klop kita insya Allah. Kalau ada orang ada kebencian, jangan, tidak akan belajar dia. Sehingga harus bersih di antara kita. Kita tidak ada benci di antara kita. Tinggal kita pupuk. Bagaimana membangun cinta di antara kita. Dan kalau kita sudah membangun cinta, alangkah indahnya. Dan sekaligus cinta itulah akan kita jadikan judul bagaimana kita bisa sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dengan cinta dan keindahan. Kalau orang dengan cinta, ini keindahan di akhirat itu muqaddimahnya adalah keindahan waktu di dunia. Kalau di dunia hidupnya susah, susah itu bukan melarat. Orang melarat bahagia banyak. Susah hati, ngedendam sama orang, dengki sama, padahal dia sudah punya mobil 2, tetangganya punya mobil 3 sudah sakit hati. Kalau orang hidupnya di dunia dengan susah seperti itu, muqaddimah ahli neraka. Maka kesusahan di neraka, di akhirat nanti muqaddimahnya di dunia. Tapi lihat keindahan di dunia ini muqaddimah keindahan di akhirat. Makanya kalau ada suami istri yang saling mencintai, tidak ada kezaliman di dalam rumahnya, yang ada sanjungan, rayuan, penghargaan, pengabdian, jauh dari murka Allah. Lihat, indah di dunia, muqaddimah keindahan nanti di surga. Kalau Anda bersahabat karena Allah, kalau Anda bersahabat karena Allah, coba Anda berlima, anggap saja 5, bersahabat karena Allah, alangkah indahnya. Yang satu kehabisan duit dibantu sama yang lainnya. Mau bertemu pun indah, Kang, gimana kabar temanku? Dengar sahabatnya, keluargaku di rumah lagi punya utang, bayari saya dulu. Allah, indah di dunia sudah indah karena hidup dengan cinta. Tapi kalau sudah hidup dengan kebencian, lihat, duduknya pun gak enak. Duduk dengan orang yang dibenci, miring-miring, apa yang duduk sini? Allah, ini kelihatannya wajahnya ceria semua, nggak ada dengki semuanya, nggak ada benci semuanya, indah. Jadi hidup di dunia itu muqaddimah kehidupan di akhirat. Kalau indah di dunia, di akhirat adalah indah. Makanya kalau di dunia hidupnya adalah dengan kebencian, dengki, dendam, sombong, susah di akhirat. Akan celaka nanti di akhirat. Nah, bagaimana sekarang ini kita membangun cinta agar indah di dunia? Orang punya kekayaan melimpah, apakah jaminan dia bahagia? Kalau hatinya belum tertata, nggak akan bahagia. Hartanya melimpah, dia capek, dia dikuasai dengan kesombongannya, dikuasai dengan dengkinya, dikuasai dengan dendamnya. Biarpun dia punya harta melimpah, dikuasai dengan tamaknya. Orang tamak, punya pabrik 16, kebakar 1, stres, masuk rumah sakit. Padahal masih berapa? Ada 15 lagi, gila. Begitulah sakitnya gampang itu. Nggak bisa tidur padahal banyak duit. Malah di tetangga kita itu kerja sehari untuk makan sehari itu, yang kerja di sawah sama istrinya, pagi-pagi itu sudah suaminya berangkat duluan sambil menyanandungkan nasyid itu, salatullah salamullah. Jam 9 pagi istrinya sudah datang, hanya dengar singkong saja. Itu senangnya luar biasa, nggak pernah bingung. Ada pengajian hadir semuanya. Tetangga yang kaya tuh alasannya sibuk sana, sibuk sini, rapat sana, repot sini. Baik, sekarang kita perlu menata hati agar kita bahagia nanti di akhirat. Kuncinya ini, nata. Kalau kerja sudah kerja Anda, apa yang menjadikan Anda nanti senang? Bukan harta yang melimpah, tapi di saat Anda menerima harta dengan hati yang benar, maka Anda akan bahagia. Maka ada pendidikan nanti. Kalau coba kerja di Korea, gajinya besar, cuman sombongnya tidak dipangkas. Pulang ke rumah pengen gaya, beli rumah, mobil. 6 bulan balik lagi ke Korea. Nah, ini hakikat anak-anakku, adik-adikku semuanya. Coba kalau dia paham makna tawadhu, aku memang cari bekal untuk keluargaku. Sampai di sana nggak perlu sombong, nggak perlu mentang-mentang alumni Korea, nggak usah. Dia cukup pulang, apa adanya, balik gaya hidup kayak dulu biasa, makan ala kadarnya, pergi ke pasar biasa dan sebagainya, uang disayang-sayang, aman, tidak sombong lagi. Sebab biasanya kalau sudah kerja di luar negeri itu setannya di kepalanya. Korea. Ini mah baik semuanya, suka ngaji, soleh semuanya. Lihat, gimana bisa bahagia? Nggak bisa. Coba modal yang sudah ada gunakan kerja di sana.
Memang gajinya di Korea tinggi, tapi gaya hidupmu niru gaya di Korea, di sana nggak laku, habis duitmu. Sudahlah, nanti kalau hidup di Indonesia bareng sama saya, makan ikan asin, jangan telo. Wah, ajib enggak? Sego Ampok sekarang Jawa Timur mulai ramai lagi. Yang Ponorogo Tiwul, ayo. Jadi maksudnya nggak usah lah gaya-gayaan action begitu ya. Lihat, kalau sudah dikuasai dengan kesombongan, nggak bisa, hidupnya susah. Jadi dari hati. Nah, makanya ilmu membersihkan hati, ilmu penting sekali, ilmu yang luar biasa. Begitu juga lihat, kalau sudah orang di dalam hatinya dikuasai dengan dengki, nggak cukup, nggak puas. Padahal sebetulnya sudah cukup sih. Dulu kan punya utang minus, punya utang 10 juta, bingung, akhirnya pergi ke Korea. Mestinya targetnya setelah bayar utang kan pulang, kan begitu? Mestinya begitu. Cuman dia dikuasai oleh dengki dan sombong tadi, lihat. Sudah kebayar utang, pengen nambah lagi. Aku udah bisa pulang, harus punya apa? Punya rumah, punya motor, punya ini, hayalannya begitu. Akhirnya tetap jauh sama istrinya. Jauh sama istrinya, jauh sama suaminya, jauh sama anaknya. Karena dikuasai oleh dia, pengen terus menguasai, mengikuti kesombongannya. Baik, ini adalah gambaran-gambaran. Kami sangat sayang kepada saudara-saudara yang ada di luar negeri. Mereka pejuang keluarga yang sesungguhnya. Berat meninggalkan keluarga itu, berat dan berat. Cuman di saat dia ditumpangi oleh kesombongan, sifat rakusnya, kedengkian, nggak mau ada orang lain lebih dari dia, sehingga sampai keluarganya kalah. Dia mengejar, harus kerja lagi, kontrak lagi, sampai tidak pernah, buru-buru, tak taunya sudah pada tua semua pulang. Semoga apa yang kami sampaikan ini menggugah hati, sehingga cepat pulang, yang belum nikah cepat nikah, kemudian sukses di sana, sukses kan bisa. Yang sudah menikah cepat istrinya pada menunggu, anak-anaknya dan lucunya bisa nganterin anak pulang, masya Allah, sekolah. Tapi hidup sederhana ya, hidup biasa, jangan macem-macem. Jangan mentang-mentang hidup di luar negeri lalu sana gaya di sini, biarkan di sini. Di sana balik lagi kampung, saudara. Baju biasa saja, gara-gara bajunya sudah gaya baju Korea. Di sana baju Tegal Gubuk yang Cirebon. Ada Cirebon? Masya Allah. Baju saya Tegal Gubuk. Kalau di Korea saja kasih baju Korea ini. Baik, bismillah. Kemudian kami akan bangun masalah cinta, agar indah hidup itu bagaimana, agar jiwa tolong menolong itu ada, jiwa memaafkan itu ada. Itulah kebahagiaan di dunia. Kalau harta sudah mencari, Anda setiap hari mencari sudah, nggak akan bisa dihentikan Anda kerja. Cuman ada orang yang lupa itu, apa sih agar saya senang? Tata hatimu hari ini, membangun cinta. Bagaimana agar kita tidak punya benci di antara kita? Membangun cinta, alangkah indahnya cinta. Dan kalau orang sudah hidup saling mencintai dengan Allah, kita bayangkan dulu begitu menyedihkannya namanya kebencian dan kedengkian. Kebencian dan kedengkian. Kalau ada orang benci dan dengki, lihat tetangganya bangun rumah sakit hati. Padahal tidak ada debunya yang kena matanya, bukan batunya jatuh di kepalanya. Tapi lihat, dapat duit dari mana dia? Kok bisa bangun rumah? Cuman karena dia pejabat, dia bisa ngomongin, halah paling korupsi. Yang tahu dia pejabat, yang nggak tahu pejabat bukan, dapat duit, halah paling punya tuyul tuh. Ada aja orang iri, capek. Yang lagi punya benci sama capek. Benci tuh ngelihat rumahnya, ngelihat mobil yang bagus, norak. Mobil murah pada bagus, norak katanya. Lihat rumahnya, ngelihat anaknya, anak kecil nggak punya salah, anaknya dia tuh. Sampai ayamnya lewat, ayam dia tuh. Coba, capek betul hidupnya orang. Maka itu yang menghilangkan kebahagiaan di hati kita. Dan itu yang disyaratkan Nabi, dabba alikum da'ul umami qablakum awas. Yang menyiksa kalian ada penyakit terdahulu, orang terdahulu yang merayap di hati kalian, yaitu al-baghdha, ada kebencian. Ada benci di antara kita. Enggak ada cinta di antara kita. Kalau sudah tidak ada cinta, ada benci. Kalau sudah ada benci, nggak senang, semuanya tidak indah. Nah, wa yal halikatu, kata Rasulullah, dia pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, bukan memangkas rambut, walakin tahlikud din, tapi memangkas agama. Maka
biarpun orang katanya alim, kalau hatinya dikuasai dengan benci dan dengki, seperti orang tidak punya ilmu. Tapi begitu sebaliknya, ahli surga itu siapa? Orang yang datang di surga, Allah ma'asalamatis sudur, qalbun salim, hatinya selamat. Orang kalau gak punya dengki, gak punya benci itu aman, tentram. Bahkan kebahagiaan orang yang mencintai itu bukan di saat menerima. Anda bersahabat berdua saling mencintai, lihat. Bukan di saat Anda diberi hadiah senang itu saja, bukan. Di saat sahabat kita memberi hadiah, kita menghargai, Masya Allah, Subhanallah, temanku memberi hadiah, ini hadiah dari teman baikku. Coba kalau hati kita benci, dikasih buah apel sama tetangga diciumi, ada apa ngasih-ngasih, jangan. Na'udzubillah, hati busuk, tersiksa, dikasih hadiah pun masih susah. Tapi kalau sudah orang hidupnya dengan cinta, bukan di saat menerima saja dia senang, memberi pun senang, berderma senang, infak senang. Coba contoh aja seorang ibu yang hidupnya pas-pasan, mempunyai anak kecil umur 8 tahun, teman-temannya sudah pada sekolah naik sepeda, cuman sang ibu ini anaknya belum pakai sepeda. Setiap hari ngerayu ibunya, Umi beliin sepeda, Umi. Iya nak, nanti kalau Umi sudah punya duit. Setiap hari nanya. Temannya naik sepeda, sang anak ini berjalan sendiri, ternyuh sang ibu. Hingga sang ibu setiap sore megang antingnya, cincinnya diturunkan, lalu dibawa ke pasar, alhamdulillah dapat duit 700.000. Kemudian setelah itu beli sepeda, taruh di kamar, bikin kejutan, sayang coba buka di kamar ada apa. Anaknya membuka, pulang sekolah buka kamar, ada sepeda, girangnya luar biasa. Di esok paginya sang anak naik sepeda, ibu melihat, kira-kira ibu senang atau tidak? Kok bisa senang? Antingnya hilang. Karena ada cinta. Itu sama dengan sahabat pun begitu. Kalau kita mencintai indah, makanya hidup tuh yang indah, jangan susah. Kita memberi pun senang. Ada teman yang gak punya baju, pakai baju saya. Gak punya duit saya. Indah hidup dalam cinta. Itu yang diajarkan baginda Nabi SAW. Dan inilah yang hilang hari ini. Dan sebab hilangnya cinta macam-macam. Sebab hilangnya cinta. Nanti akan kita sebutkan bagaimana cinta itu hilang. Artinya kita harus bisa mengerti bahwasanya yang diajarkan Nabi cinta. Cinta ini bukan syahwat ya. Syahwat terlepas. Syahwat tanpa cinta pun ada, lihat. Seorang pelacur, semoga Allah memberikan hidayah. Dengan laki-laki yang baru kenal bisa melampiaskan syahwat tanpa cinta. Jangan membahas syahwat, cinta. Tapi cinta dibarengi dengan syahwat yang halal, keindahan yang sesungguhnya. Kita ngomong masalah cinta. Cinta ditandai tidak tega. Anda mencintai sahabat Anda, dia sakit, Anda kaget, bangun, membiayai, itu cinta. Dan alangkah indahnya. Dan itulah yang hilang saat ini, permusuhan. Gara-gara kelompok ini, kelompok itu, ini itu, berantem terus. Hidup susah kayak begitu. Maka kunci kebahagiaan di akhirat saat ini kita tata hati kita. Bagaimana agar kita bisa saling mencintai karena Allah. Nah ini. Ini rumusnya sederhana. Membangun cinta. Yang pertama, biasakan kita mendoakan saudara kita. Pastikan. Jangan ngomong tidak siap. Berusaha. Mendoakan saudara kita bukan asal saudara. Saudara yang bermasalah. Yang pinjam duit nggak balik-balik. Kurang ajar lagi. Dicari katanya nggak ada di rumah. Sandalnya masih ada. Kelihatan kepalanya lagi. Akhirnya kita mencoba ke belakang, pintu belakang dibuka. Kelihatan si dia ngitung duit lagi. Sudah begitu, ngapain kamu sini? Digituin lagi. Ayo. Hati Anda marah mungkin. Hati Anda marah. Kira-kira bisa enggak doain dia dengan doa yang baik? Ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak. Bisa atau tidak? Saya buat contoh lagi. Semoga Anda tokonya gede-gede, rezekinya lancar. Ini contoh, kalau contoh nggak beneran. Anda punya toko kecil. Anda punya toko kecil, contoh. Tokonya kecil. Sehari hanya penghasilannya 100.000. 200.000 paling banyak. Sehari 100.000, 200.000. Tetangga Anda punya toko penghasilannya sehari sampai 10, 50 juta, 20 juta, 30 juta. Sudah begitu sering mobilnya parkirnya nutupi rumah toko Anda. Kira-kira Anda tidak bisa doa begini, ya Allah, semoga toko tetangga sebelah ini semakin gede, rezekinya semakin banyak, anaknya soleh soleha, istrinya tambah cinta.
Bisa enggak? Betul. Anda orang sehat kalau ngomongnya ragu-ragu. Sebab ini operasi besar. Karena saya belum ngasih obat bius. Yang ngomong bisa itu hanya di bibir saja, itu hati-hati. Ini saya belum ngasih obat bius. Ada ibu yang perutnya besar mau lahirkan lalu berkata ke dokter, "Dokter, tolong bedel perut saya tanpa dikasih bius." Ada yang berani? Nggak ada yang berani. Harus pakai obat bius. Tapi bisa jadi di sini memang sudah hatinya bersih, makin gampang doain. Yang kurang ajar doain. Kurang ajar beneran tapi. Oh, kurang ajar sama saya. Awas ya nanti malam ya. Ya Allah, rezekinya semoga banyak dia ya Allah. Biarpun matanya menteleng. Apa? Paham? Sekarang saya kasih obat bius. Kunci indah dalam hidup. Anda jangan meninggalkan dendam di hati Anda. Hidup indah nanti sudah. Ini resep. Dari Nabi, resepnya bukan saya. Saya tidak punya resep. Saya ambil dari baginda Nabi SAW. Bagaimana resepnya? Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin. Kalau kamu mendoakan saudara di saat orang itu saudaramu, di saat orang itu tidak ada di hadapanmu, makna tidak ada di hadapanmu itu memang dia jauh dari kita atau lagi musuhan kita sama dia. Kalau kita mendoakan orang yang lagi musuhan kita dengan dia kurang ajar sama kita, maka malaikat menjawab walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Para ulama menjelaskan apa? Ini doa yang sangat mudah dikabul. Dikatakan bahwasanya ada doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa untuk orang yang menganiayanya, yang kurang ajar kepadanya. Maka doa yang kita panjatkan akan langsung dikabul oleh Allah untuk kita. Artinya kalau ada orang zalim ganggu kita, ini kesempatan untuk ngadu kepada Allah. Nggak usah nunggu umroh. Ada orang mau doa, nanti saya mau umroh. Kelamaan umrohmu kapan? Pulang aja belum? Nunggu umroh nggak? Doakan saat ini. Makanya di saat ada orang berbuat zalim kepada Anda, menyakiti Anda, jadikan ini modal untuk menghadap kepada Allah. Ya Allah, tetanggaku berikan rezeki yang banyak. Ya Allah, beresi urusan utangnya ya Allah. Malaikat menjawab walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Maka ini mujarab, saya dapat dari guru dari sebelumnya mengatakan mujarab ya waladi. Ini mujarab wahai anakku. Tidak ada orang yang ganggu kita kecuali kita kemudian kita doakan dengan doa yang baik, kecuali Allah akan memberikan kebaikan untuk kita. Makanya nanti kalau sudah terlalu banyak utangnya, orang kurang ajar, cari nanti siapa kurang ajar. Ya Allah, jauhkan dia dari utang ya Allah. Semoga rizkinya banyak ya Allah, anaknya soleh-solehah ya Allah, istrinya solehah ya Allah. Asalkan Anda serius, maka malaikat menjawab semua serempak. Ya Allah, berikan kepada orang ini seperti yang ia panjatkan untuk saudaranya. Jadi ini mujarab. Maka kalau nanti diganggu sama orang, langsung malamnya ngambil air wudhu, sholat tahajud. Saya doa, ya Allah, tadi ada orang nyelekit ngomongnya sama saya ya Allah, kurang ajar banget dia ya Allah. Tapi saya mohon ya Allah, itu umat Nabi Muhammad, berikan rezeki yang cukup ya Allah, berikan hidayah Allah, jangan sampai dia dolim lagi ya Allah. Jadikan istrinya solehah, anak yang di rumah di Indonesia jaga menjadi anak-anak yang hebat, anak yang sukses. Kalau Anda berani berdoa begitu, malaikat langsung menjawab walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Ini yang ngomong Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sehingga para ulama rumusnya ya ini ulama. Makanya ulama itu kenapa sering doain orang lain. Bahkan ulama di saat dicuri barangnya, doanya baik, ya Allah, barangku dicuri, ya Allah, jadikan itu curian terakhir baginya dan jadikan dia ahli surga. Nggak pengen ada orang masuk neraka. Sudah mulai masuk obat biusnya. Nanti ada orang kurang ajar, kira-kira sudah mulai bisa doakan? Sudah baru sekarang boleh ngomong begitu. Sudah dikasih obat bius, yakin itu, dan yakin mujarab, jangan khawatir. Doain. Makanya jangan ada musuh. Mungkin ada orang ngikut Anda sampai Anda tergeser, rebutan pekerjaan, ada kan? Sikut-sikutan, enggak apa-apa. Ya Allah, temanku ya Allah, saya baikin, ternyata jahat sama saya ya Allah. Mestinya posisi itu saya ya Allah. Cuman dia ngelompati, geser saya ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Jangan ada dendam di hati Anda. Capek kalau Anda punya dendam. Bisa mendoakan? Yakin? Belajar ya. Nanti pulang ke rumah PR-nya ambil kertas. Catat itu orang-orang yang kurang ajar. Tidak, hakikat, ini bukan mainan, bukan guyonan. Kalau guyonan saya nggak datang. Belajar membersihkan hati. Ada orang para waliullah ditanya, berapa lama engkau belajar membersihkan hati seperti ini? Ada yang berkata, aku perlu waktu 20 tahun.
Dipaksa biarpun hati masih marah, matanya masih merah. Ya Allah, kurang ajar banget dia, ya Allah. Ya Allah, semoga rezekinya banyak. Ya Allah, ya Allah. Masih marah dia sebetulnya. Cuma dibaksain lesan untuk mengucapkan kalimat yang baik. Jangan komentar yang jelek, jangan ngomong jelek. Akan terbangun cinta di hati Anda. Allah tahu kalau Anda sekarang lagi berusaha membersihkan hati. Biarpun hatinya masih belum cinta-cinta bener. Wong dia kurang ajar banget. Ngerebut waris, kurang ajar, menfitnah. Ya Allah, semoga saudaraku itu rezekinya banyak, ya Allah. Paksain. Janji Allah melalui lisan Rasulullah, walaka bimitrin, kamu mendapatkan yang sama. Kurang kuat obat biusnya. Saya rasa sampai kalau sudah marah sama seseorang itu catat, jam begini, detik ini dia kurang ajar. Itu zaman dulu. Kalau sekarang, kalau ada orang mau nyelekit di WA, dikasih bintang. Ada enggak? Anda yang bersemarah, demi Allah aku tidak ridho, tak tuntut nanti di akhirat. Serem banget. Kalau memang ada orang begitu, kalau dia calon mantu batal. Calon mantu kok gitu? Calon besan batal, apalagi calon istri. Kalau ada calon istri begitu batalin. Orang lain aja diancam begitu, gilirannya nanti Anda diancam. Maksud, demi Allah tidak ridho aku wahai suamiku. Bisa gitu nanti. Demi Allah aku tidak ridho wahai istriku. Kan serem. Makanya jangan dekat-dekat sama pendendam. Anda tidak enak. Maka dari itu ya jangan jadi pendendam. Jelek, nggak baik. Anda bisa nilai hari ini. Kalau ada orang pendendam, Anda pun nggak senang. Misalnya itu tadi, Anda punya anak perempuan solehah, cantik. Tak taunya dilamar seorang laki-laki katanya baik, cuman dia terkenal pendendam. Kalau sudah marah sama seseorang, tidak akan lupa selamanya. Sampai akan menuntut nanti di akhirat. Mau punya mantu gitu? Mau? Nggak mau. Orang jelek kayak begitu, ngapain ambil menantu? Artinya itu sifat jelek. Jangan Anda punya sifat begitu. Berarti kalau Anda punya sifat begitu, maka mertua Anda adalah orang tertipu. Baik, mungkin ada orang terlalu marah. Kita mungkin terlalu marah. Kita manusia, tentu ada marah. Justru kemenangan kita itu di saat kita berjihad. Jangan mengatakan, oh hatiku bersih, nggak punya marah. Oh ada. Saya juga sering begitu, ada. Cuman kita belajar bagian merangi, untuk menahan. Tidak sampai keluar ucapan, tidak masuk dalam ketikan yang jelek. Marah, ya Allah kurang ajar betul. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, jangan mulut. Marah manusia. Ini bukan malaikat, bukan nabi, manusia. Cuman kehebatan kita adalah memerangi hawa nafsu tersebut. Marah. Nah, sekarang kalau mungkin ada di antara kita yang kelas berat kayak begitu, pendendam. Kalau lihat sesuatu, demi Allah, aku tidak ridho, tak tuntut nanti di akhirat. Saya pernah berkisah tentang bagaimana dahsyatnya padang mahsyar. Coba Anda renungi ini. Dahsyatnya padang mahsyar. Dan Anda ahli iman. Kalau Anda bukan ahli iman, tidak akan datang ke tempat ini. Padang mahsyar, bumi ini akan dirubah oleh Allah. Dan bumi nanti yang untuk membangkitkan hamba-hamba Allah mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman, bukan bumi ini lagi. Dirubah putih, bersih. Dan matahari sejengkal di atas kepala. 1 mil. Mil itu adalah milnya celak. Panas sekali. Keringat deras mengucur. Macam-macam orang berjalan, ada yang berjalan dengan lutut, ada yang berjalan dengan kepalanya, macam-macam tersiksa di situ. Cuman di situ dengar di situ ada hamba-hamba Allah yang dipanggil oleh Allah, dan semoga Anda termasuk yang mendengar panggilan itu. Bagaimana Allah memanggil? Ainal mutahabbuna bi jalali. Allah memanggil. Ainal mutahabuna bi jalali, mana hamba-hambaku yang di dunia hidup dengan cinta, memangkas kedengkian dan benci di dalam hati. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Kemudian Anda mendengar spontan. Yang bukan ahli mahabbah nggak akan mendengar seruan ini. Karena Anda ahli mahabbah, hidup dengan cinta, nggak ada dendam, nggak ada dengki. Tiba-tiba Anda berkumpul. Setelah Anda berkumpul, terik matahari hilang semuanya, kan ada payung Allah. Menjadi sejuk. Kemudian setelah itu Anda akan digiring ke telaga baginda Nabi. Anda akan minum air telaga tersebut. Amin. Dan siapapun yang meminum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Bahkan ada di antara mereka, dan semoga itu kita, ada yang diminumi telaga dengan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah selesai, hilang dahaga mereka karena panasnya padang mahsyar, mereka mendengar seruan, pergilah ke surga. Secepatnya
seperti kilat, sampai dikatakan oleh Nabi, rombongan ini akan meluncur ke surga. Dikatakan kalau yang lain puluhan ribu tahun di padang mahsyar, Anda ahli cinta ini akan melewati padang mahsyar ma bainadh dhuhri wal asri, seperti antara waktu duhur dengan asar, meluncur seperti kilat. Amin. Waktu kami membaca kisah begitu, saya bayangin pendendam di mana yang akan menuntut nanti di akhirat. Saya kok ngedendam, tak nuntut di akhirat. Sekarang waktunya menuntut, mencari. Kau kurang ajar padaku ya, kau belum beres, sudah ketinggalan jauh. Maka mulai detik itu, karena saya tidak pengen ketinggalan, siapapun melakukan kesalahan kepada saya maafkan. Daripada saya ketinggalan rombongan, saya masih ngurus. Sudah ngajar kau ya, kau nyaci saya, kau waktu komentar jelek sama saya di YouTube. Enggak, saya maafkan semuanya, enggak apa-apa. Daripada saya di akhirat nuntut saya ketinggalan, dan penuntut bingung setelah selesai, mana rombongan sudah pergi jauh, nggak bisa ngejar. Mau ketinggalan? Yakin? Hadirkan di hati yang pernah berbuat salah kepada Anda, biar tidak ketinggalan. Maafkan mereka. Kemudian lebih dari itu, Anda harus sadar, dia itu umat siapa? Umat Nabi Muhammad, yang Nabi setiap hari menangisi umat agar masuk surga. Kenapa Anda menginginkan masuk neraka? Kenapa Anda menginginkan dia celaka? Kalau menginginkan dia celaka, kebusukan hati kita. Ini obat bius yang kedua. Mulai reda lagi ya. Sebesar apapun kesalahan dia, memang nanti punya hak kita menuntut di dunia. Misalnya sengketa tanah saya diambil, kita mengajukan ke mahkamah, tapi bukan dengan kebencian, dengan cinta. Kalau selesai kita kalah, tetap saudara. Kalau ternyata kita menang, ya jangan musuhan dengan dia. Kalau kita kalah, memang hak kita seharusnya kita ambil, tak karena pinternya dia, lalu kita kalah. Jangan jadi benci. Bahkan yang zalim kita doakan, ya Allah, dia telah berbuat zalim kepadaku. Kebetulan itu adalah tanahku. Kebetulan itu, dan aku ke mahkamah pun gak mampu, ya Allah. Maka kami mohon jangan hukum saudaraku. Bukan berarti diambil aku kasihkan begitu. Tidak, menuntut hak boleh, tapi tetap tidak boleh dengan kebencian, tidak dengan caci maki. Ajukan ke mahkamah dengan kelembutan, bahkan kalau saudara pelukan, bahkan masih mengirim hadiah dan seterusnya. Yang penting jangan menyimpan di hati. Baik, kalau kita masih menyimpan hati benci kepada umat Nabi Muhammad, khawatir kita keluar dari kemuliaan tersebut. Sebagai penutup obat bius begini, obat bius setelah itu selesai, ya penenang sekarang. Penenangnya gini saja deh. Pokoknya kalau Anda marah-marah kepada seseorang itu jangan doain jelek. Jangan doain masuk, doain gini saja. Ya Allah, kurang ajar bener dia Allah. Allah, jadikan ahli surga ya Allah. Mungkin Anda nggak mau melihat dia karena Anda marah betul dengan dia. Ya Allah, cuman dia kurang ajarnya, keterlaluan ya Allah. Tapi saya mohon ya Allah, surgamu kan banyak, saya di atas, dia di bawah ya Allah. Biar saya tidak melihat dia. Ayo. Tapi doanya masih masuk surga. Lah doa gini kok nggak bisa? Jangan-jangan bukan ahli surga Anda. Ayo. Semarah apapun, semoga jadi ahli surga. Allah. Indah. Kalau sudah Anda megang kunci ini, kebahagiaan di dunia akan Anda dapat. Buahnya kebahagiaan di akhirat. Kemudian ini zaman-zaman rusak. Zaman mudah hati diadu. Zaman dulu aman. Berita yang ada di tetangga saja akan sampai kepada kita seminggu 2 minggu. Hari ini berita di Indonesia sampai Korea dalam waktu yang sama detik. Media sosial. Ini ada setannya banyak menjadi sebab kita bermusuhan. Ketahuilah kalau Anda puasa sebulan saja nggak buka WA sama nggak lihat YouTube. Biarpun nggak lihat YouTube-nya Buya Yahya nggak apa-apa. Anda puasa nggak ngelihat YouTube sebulan saja sama nggak WA, hati Anda akan tentrem. Karena banyak setannya di dalamnya. WA. Makanya nanti kalau calon menantu, kalau Anda punya anak laki-laki calon menantu, cari anak putri yang nggak seneng HP. Bingung. Bingung ya. Nah, ini guyonan, artinya guyonan beneran juga, tapi itu yang rusak. Nah, sekarang Masya Allah di media sosial, cinta terpangkas hilang, orang biasa caci maki. Apalagi ini adalah menjelang pemilihan presiden, lihat bermusuhan, padahal ini umat Nabi Muhammad, ini umat Nabi Muhammad. Masya Allah, kenapa seperti itu? Itu setan yang berbisik. Yang mendukung nomor 1 umat Nabi Muhammad, yang mendukung nomor 2 umat Nabi Muhammad. Lah kok bermusuhan?
Anda harus sadar, kalau mbahmu panjang umur semoga, kalau mbahmu mati yang datang siapa? Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Tetangga kita yang datang. Kenapa kita musuhan sama tetangga gara-gara Pak Prabowo sama Pak Jokowi? Jangan mau tertipu oleh setan. Kalaupun kita harus berbeda, tapi jangan bermusuhan. Berbeda semua dengan ijtihadnya. Dengan ijtihadnya. Karena waktu ada beberapa ulama yang datang kepada kami dari kelompok nomor 1, ulama kepada kami datang nomor 2. Semua dengan keyakinan kalau itu benar. Semua dengan keyakinan benar, sampai dengan berani mengatakan, "Buya ada di mana?" Serem saya ditodong begitu. Wah, ini masuk majelis saya, masuk rumah saya pakai todong-todongan begitu. Saya jawab sederhana, "Pak, jangan khawatir Pak Yai, saya ada di hatimu. Saya mencintaimu, selesai." Lah tadi kan tidak enak ribut di sini. Yang satu mempertahankan begini, sampai bermusuhan. Padahal kalau nanti setelah pemilihan presiden ini mereka makan bareng, kitanya gulet berantem, musuhan. Naudzubillah. Jangan mau dibohong oleh setan. Ini bahaya sekali. Gara-gara media sosial. Sekarang orang awam berani mencaci ulama, mencaci habaib, mencaci tokoh. Sudah terbiasa, karena hidupnya sudah biasa mencaci. Biarpun di media sosial jangan main-main. Kalau sudah ini terbiasa mengetik yang jelek, nanti dia sama kawannya pun ngetik yang jelek, sama istri yang ngomong jelek, rusaklah hidup. Mau bahagia bagaimana? Punya gunung emas tetap nggak bahagia, hatinya kotor. Maka harus berjanji kita. Berbeda pilihan, nggak boleh bermusuhan. Bahkan kemarin kita di mana, di beberapa tempat, kita di Tangerang bersama, di Majim, di beberapa tempat saya ajak ikrar bersama, semuanya berjanji. Mau berjanji? Berjanji ya? Siap. Berjanji pokoknya nanti setiap malam, setiap saat mendoakan saudaranya yang berbeda pilihan dengan Anda. Jangan mencaci. Siap? Kalau pengen selamat, kalau Anda selamat cepat bubar sekarang. Kalau nggak pengen selamat, bubar sekarang. Pokoknya berbeda, adik mungkin, kakak, paman, pokoknya yang berbeda Anda doain, ya Allah dia berbeda denganku. Kalau memang Anda yakin dengan pilihan Anda, doa, ya Allah berikan dia hidayah. Selesai. Masih ngirim hadiah. Jangan sampai mencaci melalui WA. Ini kakak adik musuhan, satu keluarga berantem melulu. Masya Allah, gara-gara pilihan presiden. Mau kemana? Mau diadu domba sama media. Media itu ada yang benar, ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah. Oh, saya ngomong begini saja ada yang ngaco. Wah ini Buya itu bunglon. Apa saya jadi bunglon masuk neraka. Yang penting selamat deh. Bunglon bagaimana? Saya tegas. Saya terenyuh kalau melihat umat Nabi Muhammad bermusuhan. Orang awam mencaci, lihat umat. Kadang orang menyanjung saya, tapi mencaci ulama lain saya nggak bangga. Coba, saya itu paling nggak senang lihat komentar. Kalau saya YouTube keluar komentar saya nggak senang. Bukan nggak senang, karena kadang-kadang menyanjung, wah Buya Yahya begini-begini, bukan seperti ustadz itu. Ngapain nyaci mereka orang? Menyacinya itu menyakitkan. Itu ustadz, ulama. Kalau sudah berani mencaci ulama, mencaci temannya pun sangat mudah, mencaci keluarganya sangat mudah. Karena apa? Sudah terbiasa dengan kekotoran, kejelekan. Maka jaga lisanmu, jangan gunakan untuk mencaci siapapun. Kalau seandainya seumur hidup kita tidak mencaci Fir'aun sama Abu Jahal, kita tidak dosa. Dengar? Jelas ya? Mencaci saudara. Berarti kalau kita sudah dengan modal gudang, sudah kita siapkan, kita punya gudang caci maki, berapa kali kita harus caci maki? Sebab nanti ada pilihan kuwu, lurah, pilihan bupati caci maki, pilihan gubernur caci maki, pilihan presiden diulang 2 kali caci maki. Ayo, mau hidup kayak apa? Bahagia di mana? Di dunia capek, di akhirat capek. Bangun cinta yuk dengan saudara. Baik, kalaupun berbeda, kalaupun Anda berbeda, jangan bermusuhan, jangan mencaci. Berbeda hadapan, makan bareng terus. Bahkan mungkin sekarang sering ngajak apa namanya? Ngajak traktir yang beda-beda itu. Karena mungkin Anda punya keyakinan ingin mengajak kepada Anda, dia biar kebawa kepada Anda yang keyakinan Anda baik. Bukan caci maki tidak mengundang hati. Caci maki tidak membawa hati. Mungkin Anda dengan penuh keyakinan bahwasanya yang Anda pilih adalah benar dengan ijtihad Anda, dengan pilihan Anda, maka Anda baik-baik dengan yang berbeda dengan Anda. Pertama, kalau dia tidak ikut, tidak jadi musuh Anda. Kalau dia ikut Anda, alhamdulillah dia ikut Anda. Selesai.
Ini dibawa di dua kelompok ini adalah ulama-ulama di dalamnya. Muslimin yang polos di kampung-kampung. Maka ini ceramah ini harus kami suarakan setiap saat akhir-akhir ini. Ini ceramah yang sangat dibutuhkan hari ini. Jangan bermusuhan, berjanji insyaallah ya, siap? Untuk mendoakan kebaikan siapapun yang berbeda pilihan. Siap? Siap? Kalau kita mendoakan dia dengan doa kebaikan, kita dapat pahala dari Allah. Maka kalau sudah berani doakan doa kebaikan, tidak akan komentar. Jangan ngetik jelek, jangan komentar jelek di hadapan Allah. Jadi Anda memilih siapapun yang Anda pilih, Anda tidak dosa di hadapan Allah. Itu yang terpenting. Yang kedua adalah siapa yang akan membisikkan kebijakan kepada mereka. Biarpun itu orang baik misalnya, atau saya sendiri, tapi jangan didoain jadi presidennya. Seandainya Anda yakin saya baik menurut Anda, tapi kalau yang di kiri kanan saya tidak baik, jangan pilih saya. Mungkin di sini Anda bingung. Semuanya dikerumuni orang baik dan juga dikerumuni orang tidak baik. Namanya jabatan itu seperti itu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Anda bingung di situ. Anggap saja yang dua bingung. Yang pertama serahkan kepada Allah. Yang kedua, aduh, yang ngusung siapa sih? Mulai dari partainya, kelompoknya, yang dekat dengan dia. Mungkin di sini Anda bimbang. Di sini ada baiknya, ada orang jeleknya. Di sini ada orang baiknya, ada orang jeleknya. Bingung. Yang ketiga adalah dia harus baik dengan masyarakat. Baik dengan masyarakat, cinta kepada umat. Anda pun tidak begitu jelas. Anda tidak ngerti apa yang mereka lakukan secara jelas. Anda tidak mengerti, anggap saja ini. Tinggal ini yang keempat dan kelima Anda pegang, jelas. Yang keempat dan kelima, ini yang kami tekankan. Yang keempat, 1, 2, 3, kabur bagi Anda mungkin. Tapi ijtihad ini harus, berusaha di dalam memilih pemimpin ini harus. Yang keempat adalah, jika engkau memilih seseorang, lepaskan dirimu dari kepentingan pribadimu. Hei Ustadz, hei Kiai, saya sampaikan dimanapun kami berada, jangan engkau pilih dia gara-gara dia menawarkan akan bangun pondokmu. Pejabat yang sudah punya jabatan, jangan pilih dia karena akan janjikan naik pangkat. Hei pengusaha, jangan pilih dia hanya karena dia akan menjanjikan proyek baru buatmu. Kalau sudah kita memilih Anda, insya Allah justru kita ini aman. Tidak pernah ada jabatan tawarkan kepada Anda. Tidak ada kan? Nggak ada jabatan, nggak ada. Kita juga kiai juga bukan, tawari pondok juga enggak. Ya, aman kan? Tawari pondok jadi aman. Yang bukan kiai aman. Bukan pejabat aman, kerja di Korea aman ya. Kemudian yang ketiga Pak, pengusaha besar juga bukan. Tapi kalau Anda memilih dia, biarpun itu benar orang itu benar, orang soleh, orang baik, layak jadi presiden, kalau Anda memilih dengan niat jelek, nggak ada nilainya bagi Anda. Bebaskan kepentingan pribadi. Ustadznya jangan pengen dibangunkan pondok. Kalau nggak pantas, nggak pantas. Yang bangun pondok Allah nanti yang bangunkan. Ini perlu keberanian seorang ustadz ngomong begitu. Makanya kalau ustadz terbelip, rusak umat lebih besar lagi. Anda ustadz kok ternyata milih seorang presiden gara-gara tawaran sesuatu, Anda rendah, batal jadi ustadz, nyangkul saja di sawah masuk surga. Ini yang pertama. Pejabat juga begitu. Pejabat juga sama. Kadang-kadang jangan sampai memilih seseorang hanya karena ingin mempertahankan jabatannya atau ditawari, kamu nanti jadi apa. Kalau Anda memilih orang tersebut karena tawaran tersebut, maka Anda rendah. Jangan jadi pejabat. Anda tidak mampu jadi pejabat karena Anda telah menjual jabatan Anda atau menjual agama demi jabatan Anda. Yang ketiga adalah mungkin proyek. Nanti gampanglah kalau dengan saya, nanti usaha lancar deh. Makanya menangkan saya ini nomor 5 loh ya. Jangan lupa nomor 5, nomor 1. Nah, kalau sudah kita benar-benar, ini yang keempat. Yang keempat, bebaskan dari kepentingan pribadi. Yang kelima adalah jujur kepada Allah. Seringlah mengadu kepada Allah, minta kepada Allah. Bohong kalau Anda menyerukan kemuliaan Allahu Akbar, sholli ala sayyidina Muhammad, ternyata malamnya tidak pernah ngadu kepada Allah. Termasuk panjatkan waktu kunut nazilah, panjatkan waktu tengah malam, panjatkan waktu khutbah Jumat. Ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin yang baik. Kalau sudah Anda meminta seperti itu, lihat pemimpin yang baik, jadi
Syarat yang cara yang keempat dan yang kelima kok Anda pegangi. Aku memilih bukan karena tawaran apapun. Aku memilih karena ijtihadku yang aku mengerti sesuai dengan informasi masuk kepadaku. Biarpun bohong nggak urusan itu. Yang penting informasi masuk kepadaku yang harus aku pilih adalah nomor 5. Kemudian aku tidak mengharap apapun setelah aku memilih. Kemudian aku sudah mengadu kepada Allah. Anda coblos. Kalaupun ternyata yang Anda pilih salah, dia penjahat, Anda tidak dosa. Kenapa? Anda dengan ijtihad. Ini perlu dihadirkan. Selesai ini masalah, karena harus kami hadirkan saat ini ribut di kampung permusuhan, khususnya di media sosial. Hari ini Anda puasanya berbeda, bukan puasa tidak makan dari pagi hingga sore. Puasa itu disesuaikan dengan keadaannya. Puasa Anda hari ini adalah untuk tidak komentar jelek di WA, untuk tidak komentar jelek di YouTube. Siap? Insya Allah ahli surga semua. Kami yakin kok. Dan itulah keindahan yang sesungguhnya. Nah, baik, kalau sudah begitu aman. Jangan ribut sana ribut sini. Berijtihad harus. Kalau tidak ijtihad Anda nggak punya otak. Ijtihad. Informasi yang masuk baru Anda pilih sesuai dengan tadi aturan yang kami sampaikan. Baik, sudah jelas. Nanti ada PR sampai di rumah masing-masing. Ambil kertas, ambil pulpen, catatan buku khusus, catat orang-orang kurang ajar. Enggak betul. Cuman judulnya yang baik. Enggak, sebagai minas solihin ditemukan di buku notesnya, dipikir zikir. Ternyata nama-nama orang. Cuman di situ doakan nama-nama orang baik yang telah berbuat baik kepadaku, yang harus aku doakan setiap saat. Anaknya baca tuh bingung. Abah ini kok bilang ini orang baik? Bukan dia orang kurang ajar selama ini. Cuman karena hatinya baik ditulis orang-orang baik yang harus aku doakan. Setiap hari, setiap malam dibuka notesnya, ada nama orang tersebut didoakan. Itulah ahli surga, wali yang berjalan di atas bumi. Nggak pakai dicium tangannya, tapi hatinya bersih. Salamatus sudur. Kalau Anda sudah seperti itu, ahli surga. Ahli surga, biarpun ibaratnya sholatnya 5 waktu tok tadi, puasanya Ramadan tok, nggak pakai sunnah-sunnah, tapi kok hati Anda bersih, ahli surga. Jangan kebalikannya. Sholat malamnya Masya Allah, habis tahajudan komentar di WA yang jelek, komentar YouTube jelek, marah musuhan sama tetangganya, mau ke surga kemana ini? Sama adiknya urusan waris nggak beres-beres. Kalau seandainya Anda itu berani mendoakan orang yang berbuat zalim kepada Anda, mustahil Anda berbuat zalim. Kalau Anda sudah berani mendoakan kebaikan saudara Anda yang mengambil waris Anda, mustahil Anda mengambilnya. Kenapa? Anda sudah punya kasihan kepada seseorang, pasti Anda lebih kasihan kepada diri Anda sendiri. Inilah insya Allah ya, modalnya modal hati, bersih hati, jangan punya musuhan dengan saudara. Pokoknya kalau ada orang kurang ajar kepada Anda, doakan. Dan yakini ini adalah ilmu. Ilmu dari baginda Nabi SAW. Kami hanya menyampaikan saja. Loh, apakah Buya sudah bersih? Oh enggak, saya sama, kurang lebih lah kita ini. Cuman kita ayo belajar bareng. Biar enak hidup ini. Ketemu lihat, kalau orang tidak ada benci, ketemu senang, Masya Allah. Tapi coba kalau benci, sembrut. Wah, sungutnya berdiri, kumisnya berdiri. Sholat aja musuhan ada ulama. Allahu Akbar. Ahli neraka itu. Kurang ajar tuh, siapa itu? Ini beda dengan saya tuh. Urusan ibadah sampai jadi permusuhan. Ini pemilih nomor berapa ini? Ini naudzubillah ya. Ayo baik hati ya semuanya. Indah semuanya. Cukup kita buka tanya jawab insyaallah. Insyaallah ini ada permohonan. Termasuk Anda sudah punya rezeki, dimudahkan Allah, kerja di sini dapat gaji. Sisihkan uang untuk kemuliaan. Ini ada kotak keliling. Memang kalau kami di Indonesia tidak pernah ada kotak keliling. Kami tidak pernah mau ada kotak keliling. Yang mau surga itu mahal biar mendatangi kotak. Cuman di sini dirubah karena memang lapangan kebaikan di sini kan tidak banyak, tidak ditebar di mana-mana. Kalau di Indonesia kan banyak program, ada TPQ di mana-mana, ada musola di mana-mana. Maka di sini paling tepat, nggak apa-apa. Nanti akan diputar kotak amal dan niatkan. Saat Anda memberikan, niatkan untuk orang-orang yang kurang ajar kepada Anda. Dimulai hari ini. Kemudian setelah itu untuk orang yang sangat Anda cintai, langsung dikabul oleh Allah. Pertama, niatkan, ya Allah, aku akan menyumbang berapa won.
Ini Allah untuk orang itu ya Allah, semoga kau lembutkan hatinya, kau ampuni dia ya Allah, dia kurang ajar sama saya ya Allah, pinjam utang belum balik-balik ya Allah, dan anakku jaga ya Allah, istriku jaga ya Allah. Karena untuk pembangunan masjid, untuk bangunan masjid permanen, pembelian tanah, kalau ini jadi, lihat, Anda harus jadi orang cerdas. Kalau Anda jadi ahli ibadah, sholat semalam itu paling banyak berapa rakaat? Nggak tahu, 6, 7, 8, 9. Tapi kalau Anda punya program bangun masjid atau pondok pesantren, nanti setelah bangunan masjid, nanti bangun pesantren Al-Bahjah nanti. Kalau Anda bangun masjid atau pondok pesantren, lihat, sebanyak orang beribadah di tempat itu, Anda akan mendapatkan pahalanya. Yakin, Allah akan kasih. Kalau kita mengandalkan amal kita sangat sedikit sekali. Amal kita sedikit. Sholat qabliyah ba'diyah saja sering bolong-bolong ba'diyah qabliyahnya. Tapi kalau kita sudah membangun masjid, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, akan Allah bangunkan rumah di surga, termasuk membangun sesuatu untuk ngisi masjid, madrasah, pesantren dan sebagainya. Maka ini jangan ragu, sisihkan. Dan untuk tobat misalnya, ada tobat. Mungkin ada yang ya gimana, saya pernah nyumbang di hura-hura yang haram, gimana nih? Pernah ya? Pernah kan ada ya? Ada, semua dari kita punya masa lalu yang jelek, ada yang jelek. Ya Allah, saya sering dulu nonton konser apa ya Allah, ya, saya kan tobat. Dulu nonton konsernya bayar berapa misalnya? Ya? 20. Karena tobat 2 kali lipat. Oh iya dong, tobat, ngaku tobat. Kalau enggak ada bener tobatnya. Tobat bener, ya Allah, dulu aku pernah membayar untuk kejelekan, maka sekarang kejelekan itu aku beli lagi, ya Allah, aku akan buang. Bayari. Karena Allah, tobat. Sehingga nanti Allah akan berikan hiburan kepada Anda segala kemuliaan. Jadi masalah hadir selawatan tentram hatinya, melebihi daripada saat hadir di tempat-tempat yang haram. Tiba-tiba menghadiri majelis kayak begini senang, pulang dengan penuh kegembiraan. Yang punya kebahagiaan adalah Allah, ya. Ini nanti jadi untuk infak kotak keliling sekarang, untuk bangun masjid permanen, pembelian tanah. Insyaallah, bismillah, niatkan. Kalau belum buka dompetnya nggak usah dilihat. Nah, insyaallah, bismillah, karena Allah Subhanahu wa taala ya. Cuman ingat, jangan malu bersedekah sedikit. Yang malu bersedekah sedikit, calon bakal orang sombong. Kalau memang mampu mau sedikit-sedikit. Kemudian jangan gengsi dengan sebelahnya. Awas. Kalau sebelahnya, kalau Anda gengsi dengan sebelah ngasih nggak enak, saya jadi ngasih. Berarti Anda sedekahnya karena sombong-sombongan. Berarti ada dengki juga ya. Jadi memang Anda memberi karena Allah. Bukan kan ada ya. Makanya saya kenapa? Kalau nggak mau kotak amal dikeliling, kenapa? Kadang-kadang mula-mula nggak mau ngasih duit dia. Cuman gara-gara temannya sebelahnya ngasih, jadi nggak enak, kepaksa. Bahkan ada yang bohong, digerain dok kulanya. Loh, berarti bukan karena Allah. Tapi ingat, karena Allah. Kalau sudah karena Allah, niatkan keluarga yang di rumah agar dijaga. Bismillah, sambil dijalankan, sambil saya ngomong insyaallah. Allah. Ingat, karena Allah, niatkan keluarga yang di rumah, orang tua yang telah meninggal dunia agar sampai semuanya. Bismillah, karena Allah. Dan juga minta cinta indah. Ayo bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Tanya siap. wa ala makan setunggal jawab makan Nggih. Sholli alaihi. Sholli alaihi. Habibi ya habibi ya habibi, habibi anta qasdi wa muradi. Habibi ya habibi ya habibi, habibi anta qasdi wa muradi. Habibi ya habibi ya habibi, habibi anta qasdi wa muradi. Habibi ya habibi ya habibi, habibi anta qasdi wa muradi.
biar nanti aja. Bawa aja. Bawa aja biar. Ya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli? Asli mana? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golput itu berlaku jika memang sudah tidak ada pilihan yang bisa dipilih. Akan tapi jika di dalam ijtihad Anda, di saat komunikasi dengan ulama, guru-guru Anda, kok sampai kepada satu pilihan, maka Anda harus pilih. Tapi kalau memang mentok, Anda tidak mampu, golput berlaku. Tapi golputnya bukan golput ikut-ikutan. Golput hasil buah daripada upaya ijtihad. Nanti kalau memang sudah, golput itu sama kayak orang sakit gak bisa datang lalu gak nyoblos. Cuman orang sakit kan udzur. Udzurnya langsung dipangkas, udzur diberi oleh Allah, gak bisa pergi. Atau dikasih pingsan di hari itu. Kemudian
Jika golput itu asalkan buah daripada ijtihad, karena ijtihad itu adalah bertanya kepada gurunya. Tolong bertanya kepada guru, atau informasi positif dari media-media yang baik. Anda dengar, Anda timbang, Anda diskusi sama teman-teman yang baik, bukan teman yang sudah mencaci maki dan mengolok, menghinakan. Anda komunikasi. Kalau sudah sampai kepada tarjih, ada yang menonjol, ya Anda pilih itu. Kalau ternyata tidak, mentok, bingung, Anda sampai menjelang pemilu kok masih bingung, itu sudah datang, berarti belum boleh milih oleh Allah. Tapi yang nggak boleh adalah nggak menghimbau untuk memilih. Kalau harus memilih, kalau memang masih bisa dipilih, itu harus. Selagi masih dipilih, harus dipilih. Karena adalah kalau seandainya baik sama baik, ada yang lebih baik tentunya. Kalau jelek sama yang jelek, ada yang lebih tidak terlalu jelek, kan begitu. Jadi masih ada yang dipilih. Kan bukan jelek sama rata-rata. Anggap saja nilainya jelek, bukan min 5 semuanya, tidak. Atau plus, bukan plus 8 semuanya. Maka disinilah tarjih. Anda bisa mendahulukan yang ada kecenderungan Anda milih. Kalau sudah mentok, golput sah. Karena nggak mungkin dipaksa orang memilih dalam kebingungan. Misalnya apa? Ini kotoran ayam sama kotoran kambing, enakan mana? Pusing Anda. Tapi kalau misalnya ini minyak wangi ini sama minyak wangi mana lebih harum, kan begitu? Tapi kalau urusannya adalah ada yang ya mungkin ya untuk pupuk lebih manfaat ini misalnya, harus ada tarjih. Harus ada tarjih, itu adalah kecenderungan Anda sesuai dari buah ijtihad Anda, usaha Anda, diskusi dengan ulama, tokoh-tokoh yang Anda kenal. Kalau memang sudah ada kecenderungan, Anda pilih. Dan ingat 5 tadi. Yang khususnya yang keempat dan yang kelima, tidak ada kepentingan pribadi dan ngadu kepada Allah setelah Anda pilih, biarpun salah, tidak dosa di hadapan Allah. Insyaallah selesai. Alhamdulillah. Ini gimana Mas Mardiono ya tadi jawaban dari dia ya, semacam memberikan pencerahan untuk semuanya ya. Kalaupun ada yang dua yang tidak tahu Allah yang begitu ya ini. Dan mungkin dari yang ini dimana ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insyaallah, Rabuan ya. Saya tanya dia, hukumnya sholat sampai bisa kotor, beroli tapi tidak najis. Baik, termasuk fikih yang pertanyaannya bagaimana sholat dalam keadaan baju beroli, berlumpur, berdaki. Ketahuilah, kita harus mempermudah urusan sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat hukumannya besar di hadapan Allah, neraka. Tapi kami yakin bahwa ada hamba-hamba Allah yang tidak sholat itu bukan karena dia ingin masuk neraka. Tapi banyak di antara mereka yang tidak sholat itu karena tidak mengerti kalau sholat itu mudah. Maka kalau ada orang tidak bisa sholat, bukan yang salah dia, yang salah ustadznya, mempersulit urusan sholat. Ini selalu kami hadirkan. Sholat memang sebisa mungkin ada sempurna dengan baju. Sempurna. Baju rapi, pakai sorban, pakai sunnah meletakkan sesuatu di pundak, penutup kepala, baju rapi.
satu pun meninggalkan sholat. Maka termasuk kemudian yang perlu kami hadirkan, mengqashar sholat tadi, mohon maaf. Saya itu lupa, kalau ini banyak pendatang, saya pikir ini orang tinggal di sini semuanya. Maka saya ngomong, gimana sholat yang pertamanya, sempurna atau qashar? Saya pikir Anda itu orang sini semuanya. Tatonya ada yang 5 jam perjalanan, sama dengan saya 5 jam juga. Ya, kalau Anda musafir, Anda dalam bepergian, tujuan Anda melebihi dari 84 kilo, 84 kilo tujuan Anda boleh menjamak dan boleh mengqashar. Mengqashar itu menjadikan zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Bahkan dalam madhab kita Imam Syafi'i, mengqashar sholat itu lebih bagus pahalanya. Sudah enak korting 2, pahalanya gede. Jangan ragu yang demikian itu. Jangan sok, saya masih kuat kok, gampang mampir masjid juga gampang. Nah, bukan gitu. Patuh kepada petunjuk itu lebih penting. Jelas ya? Permudah urusan sholat ya. Wallahu alam bisawab. Menur, gimana yang dapatnya di situ? Ya ini jawabannya sudah paham Mas Yudi ya. Jadi yang terpenting apapun yang terjadi dalam diri kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Sekarang ini untuk awalnya, biar adil Mas Yudi ya. awalnya sudah memberikan kata di belakang. Yang di belakang mana, yang di belakang kakaknya? Ini kita ada Amir, ya. Silakan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani, asal dari Jumbo, aplikasi Jumbo, asal dari Demak, Jawa Tengah. Ustaz, tolong beri saya kiat-kiat menjadi wanita solehah yang tetap istiqomah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nikah belum? Belum nikah? Pak, sudah nikah belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Jadi gini, ada beda. Kalau sudah menikah dengan belum nikah, petunjuknya beda. Jadi gini, semuanya, tidak pertanyaan satu tapi jawaban untuk semuanya. Istiqomah itu tidak cukup kita menguatkan di dalam diri kita. Kita ingin istiqomah, bisa tapi berat. Setelah niat untuk istiqomah, ada yang kedua, kawan. Kalau kawannya juga rajin, ya ke bawah. Makanya tanya, kalau belum nanti cari suami ini. Kalau suaminya diajak bareng-bareng. Kalau punya teman yang istiqomah mudah. Ya kan? Istiqomah. Jadi yang pertama adalah niat di dalam hati kita pengen istiqomah. Yang kedua cari kawan. Dan niat istiqomah sini membangun keyakinan. Kita bahas niatnya istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah malam tadi ngasih, besok ngasih enggak kira-kira? Tetap ngasih. Kenapa kok putus? Imannya yang kropos, kurang yakin. Kan dari mana busan. Dari busan ke sini kalau sendirian berat. Tapi kalau rombongan rame-rame jadi indah. Seperti itulah. Jadi kawan yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Minta kepada Allah. Jangan mengandalkan kehebatan dirimu. Minta, ya Allah berikan kepada kau istiqomahan, keistiqomahan. Kalau sudah seperti itu aman nanti insyaallah. Apa yang pertama? Kuatkan niat, yakin kepada Allah. Yang kedua kawan. Yang masih jomblo jangan asal pasangan, cari pasangan yang bisa mendukung. Maka tak tanya tadi sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah sudah enak, punya kawan, punya teman untuk bangun malam. Diajak, yang punya istri ajak bangun malam, yang punya suami ajak bangun malam. Nabi ahli ibadah, istri yang diajak bangun malam, dipercikkan di wajahnya air. Cuman kalau zaman sekarang, kalau ingin mercikkan wajah ke istri, janjian dulu ya. Nanti dilempar piring dirimu. Maksudnya janjian dulu, mak, yang kalau manggilnya gimana manggil istri? Mama, Pak. Kayak neng gitu loh, tetap jadi. Biarpun sudah kakek-kakek tetap neng. Itu loh. Aa gitu ya. Kemarin nasihati ibu-ibu manggil suaminya kok akung. Ya. Nggak enak banget ya. Indah. Jadi ada janjian. Kebaikan itu dimulai dengan baik. Sama seorang suami kalau bangun dengan istri, kasih mukadimah yang baik dulu. Mungkin mohon maaf ya, membangunkannya adalah dengan cara yang indah, dikecup keningnya atau apa. Kalau istri yang soleh, bangunkan suamimu, gigit kupingnya pelan-pelan. Bangun, tahajud. Apa itu? Tahajud. Kaget orang. Dengan keindahan, semuanya akan menjadi baik insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu Yaya atas jawabannya. Tutup aja. Gimana, Mbak? Masya Allah. Ditutup aja. Iya, terima kasih. Untuk
Ibu tadi yang sudah tinggi, sudah duluan ibu yang pakai baju mulai tadi itu. Nanti kasih lebih dulu yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan. Mohon maaf. Saya tidak pernah minum kalau ada. Silakan. Miknya kayaknya perlu ditukar ya, kurang kencang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa keberkahan hidup itu adalah di saat kita bisa berbakti kepada orang tua. Jika ada seorang anak kok durhaka kepada orang tua, maka tidak akan ada yang bisa menolongnya. Sampai diisyaratkan oleh para ulama, banyak problem yang dirasakan oleh manusia ini ternyata kembalinya kepada orang tua. Ada orang hidupnya tidak tenang, bermasalah, kembali kepada orang tua. Maka hati-hati urusan orang tua. Jangan berani mengangkat suara di hadapan orang tua, jangan berbohong dengan orang tua, jangan nyakiti orang tua, durhaka kepada orang tua, hukumannya akan diberikan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Biarpun dia dinikahi oleh orang kaya raya, tetap nyungsep sengsara dia. Kenapa? Lihat, durhaka kepada orang tua sangat besar. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ibadah kepada Allah nomor satu, kemudian yang kedua adalah berbakti pada orang tua. Durhaka pada orang tua biasanya sebabnya karena pernikahan. Gara-gara nikah berubah dengan orang tua. Awas, hati-hati. Dan kamu, wahai adik-adikku yang solehah, jangan mau menikah dengan seorang laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Dan kamu, wahai adik laki-lakiku, jangan mau menikah dengan seorang wanita yang ternyata pernikahannya melanggar orang tuanya. Nggak akan membawa berkah pada akhirnya. Kecuali orang tua yang adil, memang tidak menikahkan tanpa alasan. Adil itu seorang tua menemukan anaknya sudah dapat pasangan yang selayaknya, lalu dihindari, lalu tidak mau menikahkan, itu orang tua yang dosa. Tapi kalau selagi orang tua masih mendidik, mengatur, kalau kita durhaka kepada orang tua, dosa sangat besar sekali dan tidak ada yang bisa menolong, hukumannya akan berikan di dunia. Maka kadang ada rumah tangga cekcok terus, harus dikembalikan ke belakang. Bagaimana kau dengan bapak ibumu? Nah, ini hati-hati. Fahami makna ini, nanti secara otomatis kita akan bisa berbakti pada orang tua. Hukumannya besar. Kadang kita berani mengangkat suara. Durhaka itu halus. Seperti hanya berbakti juga halus. Kalau sudah bicara berbakti pada orang tua, saya buatkan contoh suatu ketika ada anak masalah ini. Saya jawabnya panjang biar terasa. Suatu ketika ada seorang anak mau berangkat sekolah, makan enak begitu, tiba diamperin sama temannya. Ayo berangkat sekolah, sudah kesiangan, telat nanti. Maka anak yang lagi makan tadi terburu-buru, kemudian bergegas mencuci tangan, lalu mengambil tas, salaman kepada ibunya, kemudian pergi naik sepeda ngebut. Setelah sampai di sekolahan, ternyata temannya masuk kelas, dia nyandarkan sepeda, tak taunya sepeda diambil lagi, pulang lagi. Kita yang mencucikan baju kita, mencucikan piring kita, kita sibukkan orang tua kita dengan kita, naudzubillah. Mana kita? Kita sudah capek, ibu kita sudah capek dengan kita masa kecil kita. Maka hati-hati dengan orang tua. Nggak akan bahagia, nggak akan bisa menolong. Biarpun yang menikahimu katanya orang paling kaya, akan menghinakan dirimu. Ingat, durhaka kepada orang tua besar sekali. Ayo semuanya kembali kepada orang tua. Semuanya cari keberkahan dengan orang tua. Biarpun orang tua kafir sekalipun nggak boleh kita semenang-menang dengan dia. Begitu besarnya pangkat orang tua. Hati-hati ya. Baik, kalau sudah paham makna ini, ambil nanti CD Buya tentang hidup indah dengan berbakti pada orang tua. Dengar sampai tuntas, jangan nyambi sama yang lainnya. Anda akan ngerti bagaimana berbakti nanti. Insya Allah akan ada air mata, ada kesejukan hati, ada kerinduan pengabdi dan berbakti setelah itu. Kemudian
Seorang suami dan istri, panutan. Seorang suami sampai kapanpun nomor satu adalah orang tua. Seorang istri berubah, nomor satu adalah suami. Ingat. Tapi suami yang baik, ini semuanya baik semua. Amin. Suami yang baik adalah yang menjadikan istrinya agar menomorsatukan bapak ibunya. Faham Anda? Faham Anda? Memang nomor satu bagimu wahai para istri, suamimu nomor satu, karena itu imammu. Kalau sudah melanggar imam, sengsara. Tapi suami yang baik akan selalu mengajari istrinya agar menomorsatukan bapak ibunya. Ada suami salah baca kitab Uqudul Lijan, bacanya salah karena waktu baca sambil ngeliwat dia santri. Dia membaca itu kan ada dikisahkan di situ bahwasanya ada seorang perempuan suaminya lagi mau perang. Setelah itu berpesan, "Neng, kamu jangan kemana-mana ya, saya mau berperang." "Iya bang." Tak taunya tidak lama kemudian berita bapaknya lagi sakit. Lagi sakit, dipanggil, "Kamu suruh pulang sama abah sakit." Kata sang istri, kata sang anak perempuan tadi, "Sama suami saya nggak boleh keluar rumah." "Oh iya, pulanglah," pemberi kabar tadi. Tak lama, seminggu kemudian datang lagi berita, "Abahmu sudah meninggal dunia. Apakah kamu tidak pulang, nak? Apa kamu tidak pulang, Neng?" "Suamiku melarang saya pulang karena saya tidak boleh keluar sama suamiku." Tak taunya apa, ada yang memimpikan bahwasanya sang orang tua yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah gara-gara baktinya seorang anak kepada sang suaminya. Lah ini salah paham membacanya. Lalu diterapkan begini, "Kamu tidak boleh keluar kemana-mana kecuali izin saya. Bapak saya sakit bang, biarpun sakit sampai mati pun nggak boleh." Ini salah paham. Itu kisah di kitab Uqudul Lijan itu, waktu itu belum ada HP. Suami yang lagi perang tuh nggak ngerti kalau mertuanya bakal sakit. Kalau ngerti bakal sakit, pasti bakal dikasih tahu. Salah paham. Sekarang ada diktator, ini biasanya santri malan. Santri biasanya. Sok baca kitab. "Kamu sudah milik saya, hak saya, tidak boleh kemana-mana. Kamu sudah serahkan sama bapak ibumu. Ibu saya sakit bang, biarpun sakit nggak boleh, saya imammu." Nggak begitu. Suami yang baik akan selalu berkata begini pada istrinya, "Wahai istriku tercinta, kemanapun kau pergi kau harus izin, karena kau adalah milikku. Tapi kalau kepada bapak ibumu, bebas sebebas-bebasmu." Itu loh, paham suami yang soleh? Sebab durhaka itu karena pernikahan. Banyak. Saya lanjutkan ini karena yang terjadi biasanya seperti itu. Suami istri yang baik adalah istri yang selalu mengajari suaminya berbakti pada ibu bapaknya. Istri yang baik, suami yang baik yang selalu mengajari istrinya berbakti pada bapak ibunya. Rumus kebahagiaan yang ketujuh, 1, 2, 3-nya tak simpan, datang ke pondok saya kasih nanti. Rumus rumah tangga yang indah yang ketujuh adalah ajari pasanganmu untuk berbakti pada orang tuanya, bukan mu. Nya, bukan mu. Faham mana? Jadi ajari istrimu agar berbaik-baik dengan bapak ibunya. Hei para istri, ajari suamimu agar baik-baik kepada bapak ibunya. Ini rumus pantulan cinta itu nanti. Ngerayu halus. Gambarannya begini. Coba suami istri pergi ke supermarket belanja. Tak taunya apa, istrinya itu selalu nambah tambahan. Sampai suaminya bilang, "Neng, untuk apa sih?" "Sudahlah bang." Nambah lagi, "Neng, untuk apa sih?" "Sudahlah bang." Sampai di rumah tak taunya istrinya sibuk bungkusin sesuatu. Setelah bungkusin begitu, "Mau dibawa kemana, Neng?" "Mau dikirim." "Kirim siapa?" "Ibu." "Ibu siapa?" "Ibu akan meninggal." "Ibunya abang dong, ibu kita." Ya Allah, jatuh cinta yang kesekian kalinya. Rupanya istrinya mikirin suami, ibunya suami. Sama, suami juga begitu. Tak taunya belanja juga begitu selalu, apa pinggirin. "Untuk apa bang?" "Sudahlah." "Kok disimpan?" "Biarin." Setelah seminggu simpan lagi, baru sudah banyak, satu kardus besar dikirim. "Abang mau dikirim kemana bang?" "Kirim ke ibu." "Ibu siapa?" "Ibu kita di desa." "Ibu kita?" "Ibunya abang kan sudah meninggal." "Ibumu sayang," sambil dipeluk. Wah, jatuh cinta habis tuh. Makanya ngerayu tuh jangan bahasa yang macam-macam, perhatikanlah. Gini rumusnya. Sayangilah orang yang disayangi oleh pasanganmu, maka dia akan semakin sayang kepadamu. Kenapa saya panjangkan ini? Banyak kasus rumah tangga kurang ajar sama orang tuanya gara-gara pasangannya. Contoh, ada seorang istri ngadep kepada saya, lalu bercerita begini, "Buya, alhamdulillah saya sudah diangkat jadi PNS. Saya tidak tahu judulnya apa, kok tiba-tiba ngomong begitu. Terus, ya saya sudah punya penghasilan sendiri. Selama ini kan saya dikasih sama suami. Kemudian saya nabung-nabung. Bagus. Buya, saya mau tanya, gimana hukumnya saya sebagai istri
saya memberikan uang kepada ibu saya. Ibu saya kan janda, tanpa sepengetahuan suami saya. Anda ngirim ibu tanpa sepengetahuan suami. Saya tanya, ini duitnya siapa, Bu? Duit saya sendiri. Kalau duit Anda sendiri, Anda boleh memberikan ke siapa saja, orang di pinggir jalan atau mana saja. Tapi kalau duit suami, haram Anda keluarkan untuk siapapun. Bukan, Bu, ya duit saya. Iya, kalau duitmu boleh, nggak ada masalah. Alhamdulillah, dia ngomong begitu. Cuman saya bukan sekedar mengajar fikih, ada pendidikan di sini. Saya bertanya, Bu, mau tanya saya, apa Bu ya? Memangnya kenapa kalau kamu bantu ibumu ketahuan suamimu? Contohnya dia sambil ngangkat, sambil tarik nafas. Buya, pernah ketahuan sekali suami saya marah-marah. Dalam hati saya, suamimu itu iblis. Nggak ada iblis di sini, maka saya berani ngomong begitu. Ini orang soleh semuanya. Suamimu itu adalah modelnya manusia setan, ngajari istrinya kurang ajar sama ibunya. Maka jadilah suami yang baik. Insya Allah baik. Makanya saya kok berani. Kalau iblis saya berani ngomong. Karena ini bukan iblis semuanya ini. Makanya saya enak ngomong. Jadi suami yang melarang istrinya baik-baik sama ibunya adalah iblis ya. Ngajari jahat dia, nggak nanamkan kecintaan. Saya nasihati nggak begitu, harus suami dibawa kepada yang baik. Ada lagi pertanyaan kasus serupa. Seorang laki-laki sudah sukses, dia adalah pengusaha AC atau apa gitu, dia wasit. Biasanya datang sama istrinya, saya nggak ngerti kasus permasalahan. Biasanya orang datang begitu, kita nggak begitu perhatian. Tiba-tiba datang dia sama anak kecilnya, duduk ngobrol, mau tanya Bu ya, boleh? Tanya apa? Saya itu alhamdulillah usaha sudah berhasil. Saya itu orang desa aslinya Bu ya. Dulu abah saya masih hidup, rumah saya tulang punggung yang jadi yang ngurusi semuanya adalah bapak saya. Abah saya sudah meninggal dunia dan ibu saya punya anak perempuan terakhir, adik saya. Masih sekolah SMP, SD sampai SMP. Terus gimana Buya? Buya kan selalu ngajari harus kompak, suami istri kompak. Rupanya dia dengar ceramah kita. Saya kepikiran terus masalah itu. Kepikiran kenapa? Buya, gimana hukumnya kalau saya bantu ibu dan adik saya tanpa sepengetahuan istri saya? Saya tanya, itu duit siapa Pak? Duit saya sendiri. Benar, satu. Yang kedua, istrimu sudah kau kasih nafkah? Sudah. Kau kasih apa? Ya cukup di rumah Buya, ada kulkas, ada mobil, ada... Ya sudah, kalau memang seperti itu boleh. Jangan sampai istrimu gak kau kasih nafkah, kamu ngasih duit ke orang. Enggak, sudah Buya. Oh, kalau memang seperti itu, istrimu sudah kau cukupi, kemudian kau membantu yang lainnya, apalagi ibumu, sangat boleh. Tapi kan saya tidak ngomong kepada istri saya. Enggak apa-apa. Alhamdulillah, jadi saya enggak dosa. Tapi enggak kompak. Ntar dulu saya mau tanya. Enggak kompak katanya. Saya mau tanya, memangnya kenapa sih istrimu kalau kamu memberikan bantuan kepada ibumu sendiri? Kalau tahu istrimu? Dia sambil tarik nafas berkata, oh ya, pernah ketahuan sekali cemberutnya sebulan. Waduh, itu adalah iblis pakai kerudung juga. Nggak ada di sini iblis ya? Nggak ada. Malah dukung kalau suaminya berbuat baik pada ibunya, berarti Anda punya suami ahli surga. Kalau Anda punya suami kok baik sama ibunya, ahli surga. Kalau Anda punya istri tak taunya baik sama ibunya, berarti dia istri yang bisa berbakti. Paham makna berbakti? Saya panjangkan begini, sebab banyak kejadian-kejadian ternyata seorang suami melarang istrinya berbuat baik kepada bapak ibunya. Kalau Anda punya istri nggak baik sama bapak ibunya, Anda punya istri ahli neraka. Kalau Anda punya suami durhaka sama bapak ibunya, Anda punya keluarga tidak berkah, rugi. Selesai insya Allah, indah semuanya, beres. Yang belakang tadi sudah terlanjur berdiri, kasihan. Maaf ya, satu ini banyak. Satu selagi ya. Kalau nggak jadi nggak apa-apa. Loh, belakang itu, bukan itu. Ya sudah. Yang belakang saya nih, mulai tadi berdiri yang belakang supaya adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mualaf. Subhanallah. Saya ingin bertanya. Subhanallah.
saat ini keluarga saya punya mata akui kalau saya ini marah. Masya Allah. Bagaimana caranya saya? Anda kalau kemarin sudah sayang, penuh kasih dengan ibunda, harus rasa hormat pengabdiannya lebih. Karena Islam tidak mengajarkan kehinaan. Islam tidak mengajarkan perendahan. Islam tidak mengajarkan permusuhan. Jadi Anda semakin baik dengan dia, dengan beliau. Dengan keluarga yang baik. Dengan baik, tunjukkan akhlak mulia karena Allah, maka menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ini yang kedua, Anda Anda tidak tahu kemudian bermasalah akan menghalang, akan marah dengan Anda, memusuhi Anda, menyakiti Anda yang Anda tidak mampu, gak usah dikasih tahu. Sampai Anda kuat dengan suami, dengan kekuatan, dan ketahuilah Anda bukan tidak punya saudara, kami saudara Anda semuanya. Kami saudara, kalau ada apa-apa kita semuanya tolong bersama-sama. Tapi jangan buru-buru Anda menyampaikan ke keluarga, takut nanti serangan lebih kuat lagi, sementara Anda bahasa yang lembut. Jadi ibunya waktu Anda masuk Islam, ternyata di Islam begitu nak ya. Iya bu, bahkan kalau ibu sakit, kalau saya biarkan tambah dosa gede. Saya di Islam ternyata perhatikan ibu. Anda besarkan hati beliau. Setelah Anda seperti itu, lihat, bisa saja ibunda Anda menjelang ajal beliau adalah dalam keadaan berla ilaha illallah. Anda telah menyelamatkan jasa terbesar. Bukti yang luar biasa kepada ibu, membawa ibu yang belum masuk Islam kepada Islam. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan sekali lagi untuk acara ini. Masya begitu banyak cerita indah di majelis ilmu ini. Dan mungkin ada sedikit pesan dari teman-teman untuk yang dari Masjid Paran. Silakan. Soalnya kan ada gerakan 100 Iya, mana? untuk berdiri. Boleh. Nanti dia apa namanya untuk yang ikut gerakan 100 ribuan Untuk pembangunan. berdiri, nanti diiringi sholawat belakang. Semuanya berdiri. Yang ikut gerakan itu aja. Jadi tidak memaksa untuk bangun masjid tadi. Begitu cara. Nanti ada yang berdiri kepaksa. Setelah berdiri dicatat. Enggak, langsung ngirim kita. Udah mereka menerima. Kalau tidak langsung berdiri, kita tidak pakai berdiri, so mereka tidak masuk wilayah bohong. Kalau sudah terlanjur berdiri, tidak bohong dia nanti. Tidak, kalau sudah terlanjur berdiri karena nggak enak, kemudian tidak jadi ngirim, bohong dia. Karena kita tidak boleh melakukan orang berdosa. Cukup mengatakan sanggup, angkat tangan begitu saja atau bagaimana? Mana kertasnya tadi? Tulisannya tadi mana sih? Tulisannya tadi ada kart bacaannya tadi, saya tidak bisa baca. Mana kertasnya tadi? Ada pintu surga dibuka lagi, pintu kemuliaan untuk meluncur, melambung tinggi dalam kemuliaan. Rupanya ada program lagi, subhanallah. Jadi gini, saya ingat guru saya, perbanyaklah program. Setiap program dalam bahasa guru kami. Kalau berdakwah kamu buat jaring sebanyak-banyaknya.
Makanya Al-Bahjah buat stasiun radio, ada televisi, ada pondok, ada sekolah, ada bisnis, BMT, macam-macam. Jadi setiap jaring itu saya tebar, ada aja pejuangnya. Makanya tidak apa-apa di sini buat program yang macam-macam. Tentu ada pejuangnya. Berjuang yakin ada pejuangnya. Maka ini adalah rupanya ada program baru, program 100.000 won bangun Masjid Darussalam Baran. Lihat, tadi kan sudah bersedekah, beres. Coba, biarpun hari ini kasihkan 10 program pasti keluar, ada pejuangnya. Kenapa? Begitulah Allah menggugah hati hamba Allah. Tadi kan sudah bersedekah semuanya untuk tadi itu, untuk pembelian tanah. Sekarang ada program lagi, yakin pasti ada. Karena Allah Maha Kasih, Allah akan memilih hamba-hambanya untuk menjadi hamba-hamba terkasihnya. Maka kami harap mungkin bismillah angkat tangan, seberapapun yang angkat tangan aja, bismillah niat ikrar saya akan, biarpun hanya 1 atau 2 atau 100 won, biar cepat beres. 100 won atau 50 won atau 10 won. Bismillah karena Allah ya. Niat karena Allah dan lihat keridhaan Allah, bukan hanya dilihat oleh kawan ya. Program 100.000 won pembangunan Masjid Darussalam Baran. Bismillah. Nomor rekeningnya, yang mencatat nomor rekening insya Allah rezekinya banyak. Coba dicatat dulu. Biarpun sekarang belum punya duit, utangnya masih banyak, catat dulu segala program. Barangkali nanti terlintas, sudah dibagikan. Kalau sudah dibagikan, bismillah sudah ada. Maka kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengirim ahli surga. Ahli surga. Ahli surga untuk pembangunan masjid ini dengan cepat insyaallah. Al-Fatihah. Bismillah. Bisa begini angkat tangan insyaallah. Bismillah karena Allah. Bismillah, saya tidak lihat, Allah yang lihat. Semangat, bismillah. Siap ya? Bangun masjid. Bangun masjid sepeser seberapapun yang Anda berikan, niatkan. Karena Allah, sambung. Baik, selesai. Baik, Buya juga menawarkan program tapi di hari ini. Nomor nanti, Al-Bahjah. Program Al-Bahjah. Infak Center berapa nomor rekeningnya? Infak Center. Dia nih, saya tidak punya. Ente hafal? Romli. Saya tawarkan lagi hari ini, tapi ini nomor 2. Lihat, setelah masjid beres baru bantu Al-Bahjah. Ya. Saya tidak ingin Al-Bahjah mendesak. Al-Bahjah, alhamdulillah, Al-Bahjah didoain orang banyak, nanti insya Allah banyak yang berjuang. Sebab kalau kita ketemu ulama, ketemu habaib, minta ya Allah kirimkan ahli surga ke Al-Bahjah, ada aja. Nanti Anda jadi ahli surga di masjid ini dulu. Cuman saya perlu sampaikan, ya kalau ada lebih dan sebagainya mungkin bisa disampaikan di rekening Al-Bahjah. Mana? Kosong. Bismillah. 7 mudah dia 204 292 7 204 292 atas nama Yayasan Al-Bahjah Bank Syariah Mandiri. Kapan Anda mengirim ke sana? Kalau saat Anda sudah mengirimkan kemana tadi nomor 1? Masjid Darussalam. Babussalam atau Darussalam? Darussalam. Kalau sudah ada mengirim ke sana, Anda lega, tak taunya apa, rezeki Anda semakin banyak, boleh kirim ke pondok. Dan ini untuk pengembangan pondok pesantren di mana-mana. Al-Bahjah ada di mana-mana, stasiun radio ada di mana-mana. Insya Allah Anda bergabung di sana. Tapi ingat, setelah ngurusi masjid ini prioritasnya. Karena pengen di sini berkembang dakwah. Dan kami pun sudah berkomunikasi dengan beliau-beliau. Kami akan insya Allah ya bantu-bantulah kirim-kirim ustadz-ustadz. Kita punya metode ada 4. Jadi seperti Anda ini tidak usah macam-macam belajarnya. Saya tawarkan pendidikan yang mudah. Anda tidak usah macam-macam belajarnya. 1, belajar Quran. Kita punya metode tasihil Quran gampang. Di saat Anda masya Allah nanti sudah sepuh, panjang umur, amin. Rizki banyak, cucu banyak. Tinggal baca Al-Quran. Sudah bisa baca Al-Quran. Nunggu malaikat Israel baca Al-Quran. Masya Allah. Kemudian yang kedua, fikih praktis. Bagaimana Anda wudhu, sholat yang benar dengan mudah dan beberapa pertemuan saja. Seperti ini kelas kita buat di Hongkong juga. Dan ini akan kita tawarkan di kampus-kampus di Indonesia.
Memang untuk orang sibuk yang tidak sempat belajar di pesantren, fikih praktis. Yang ketiga adalah akidah praktis, hanya perlu 20 pertemuan saja. Kalau 20 minggu sudah tuntas. Kemudian setelah itu akhlak. Akhlak itu kayak tadi itu, ngerasakan bagaimana hubungan kita dengan orang tua, dengan saudara, suami istri. Akhlak bukan teori. Bukan hukum berbakti pada orang tua gimana wajib tapi nyelkit sama orang tua, enggak. Jadi harus keindahan rumah tangga, itu nanti akhlak. Itu ada 4 kurikulum bagi Anda orang-orang sibuk. Insya Allah Allah mudahkan dunia Anda. Dunianya mudah, amin. Tapi harus ambil 4 ini agar akhirat selamat. Baca Al-Quran, kita punya metode khusus baca Al-Quran. Fikih praktis ada. Kalau ada waktu saya kasih contoh fikih mudah itu kayak apa. Akidah praktis, akhlak. Ini saja. Cukup insya Allah. Ini jangan lupa Bismillah karena Allah. Sudahlah. Potong gaji Anda sedikit, ini karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kemudian jangan lupa ada 7200 4292 Al-Bahjah, insya Allah. Tapi urutannya, ingat jangan salah. Tidak boleh pakai hawa nafsu. Oh saya sangat cinta dengan Buya sama Al-Bahjah. Ntar dulu, pending dulu di sini. Anda ngirim seberapapun ke sini, baru nanti sah ngirim ke Al-Bahjah, insya Allah. Bismillah. Cukup, ada lagi? Apa lagi? Tutup doa, masya Allah. Bismillah. Kami akan memanjatkan doa. Kami yakin di sini ada orang yang datang dengan niat yang baik ke tempat ini. Ada orang yang datang dengan kesusahan karena di rumah ada ngerawat ibundanya, ayahandanya, atau membiayai adik-adiknya, saudaranya. Ini orang-orang istimewa. Sampai rela meninggalkan kampung halamannya untuk membiayai saudara-saudaranya, membiayai ibunya. Berarti Anda orang istimewa. Semoga doanya dikabul, maka saya akan numpang, saya akan memanjatkan doa. Memanjatkan doa, Anda amini yang serius. Anda amin yang serius agar saya dapat dan semua yang ada di sini dapat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir, la kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami semua dengan kasih sayang dan cinta darimu. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu. Ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini di dunia, jika kami mendengki kepada seseorang karena keberhasilannya, kami mohon tambahkan keberhasilannya ya Allah, dan hilangkan kedengkian di hati kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang mendengki kami karena keberhasilan kami mohon berikan kepada mereka seperti yang Kau berikan kepada kami, dan hilangkan kedengkiannya. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Mudahkan kelak ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, mereka saat ini meninggalkan kampung halaman mereka untuk ya Allah untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kami mohon jadikan langkah mereka langkah yang Kau ridhai ya Allah. Jadikan langkah mereka langkah yang Kau ridhai. Maka kami mohon jaga iman mereka di negeri ini ya Allah, jaga akidah mereka ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada mereka rezeki yang halal penuh berkah yang mencukupi ya Allah. Dan kami mohon kembalikan mereka ke negeri masing-masing,
ke kampung halaman masing-masing dengan keridhaan-Mu ya Allah. Kembalikan mereka ya Allah dengan cinta kepada keluarga mereka. Kembalikan mereka ya Allah dengan kerinduan kepada mereka, keluarga mereka. Kembalikan mereka ke keluarga mereka ya Allah dengan kecukupan ya Allah, dengan akhlak ya Allah, dengan iman ya Allah. Jangan sampai ada yang rusak setelah pulang dari tempat ini ya Allah. Kami tidak rela ya Allah mereka berkumpul di tempat ini karena mereka telah Kau pilih, maka sempurnakan pilihan ini ya Allah. Kami mohon sempurnakan pilihan ini. Jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang sering melakukan dosa ya Allah, akan tapi hari ini telah Kau giring mereka di tempat mulia ini, kami mohon ampuni dosa mereka ya Allah. Sebesar apapun dosa itu sebesar apapun dosa itu ya Allah, pengampunan-Mu lebih agung dari dosa itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari berjudi ya Allah. Jika ada di antara kami yang hadir ada hamba-Mu yang pernah melakukan kesalahan dosa itu, kami mohon ya Allah, ampuni mereka. Yang sering meninggalkan salat, jadikan setelah ini ahli salat. Yang pernah mabuk, hentikan ya Allah. Bencikan kepada minuman keras. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ini ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Hentikan dari kehinaan zina itu ya Allah. Hentikan dari kehinaan zina ya Allah. Ampuni ya Allah dosa mereka ya Allah. Dan berikan kesadaran, bencikan kepada zina. Dan tutup aib mereka di dunia ya Allah, sehingga di dunia tidak terhinakan ya Allah. Dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah. Jaga kami, jauhkan kami. Keluarga kami yang di rumah, jauhkan dari zina ya Allah. Anak-anak kami jauhkan dari zina. Zaman rusak, pembangkit syahwat ada di mana-mana, internet, televisi, HP ya Allah. Tapi jika Engkau telah menjaga anak-anak kami, keluarga kami, tidak ada satu pun yang akan terjerumus ya Allah. Bencikan kepada zina yang busuk dan hina itu ya Allah. Ya Allah, buka pintu halal untuk kami. Buka pintu halal untuk kami. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Cukupkan kami ya Allah dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Saudara-saudara kami jaga mereka, anak-anak kami jaga mereka, semua yang belajar bersama kami jaga mereka. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari perselisihan ya Allah. Jauhkan kami dari persengketaan dan permusuhan ya Allah. Kami mohon ya Allah, pilihkan untuk kami pemimpin yang tulus untuk negeri kami ya Allah, yang kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari pertikaian permusuhan karena pemilihan presiden saat ini ya Allah. Kami sudah mendengar dan kami merasakan ada permusuhan di sana ya Allah. Ada kebencian yang tersebar di sana. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci itu ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan itu ya Allah. Engkau lah yang bisa menjaga hati kami ya Allah. Engkau yang bisa menjadi hati kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah dengan yang berbeda dengan kami adalah cinta ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan, kebencian, caci maki, olok-olokan ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah yang punya kebiasaan di hari kemarin dengan lesan yang kotor, mencaci, mengolok ya Allah, atau sering mengetik di WA atau yang lainnya kalimat yang kotor, karena ini semua kami mohon saat ini ampuni mereka. Hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jadikan kami pejuang kemuliaan di negeri ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni segala dosa kami. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan mereka yang telah masuk agama kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang baru masuk Islam, kaum mu'allaf itu, jaga dan berikan kekuatan kepada mereka semua ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon jadikan kekayaan kami benar-benar di hati kami, maka jauhkan kami dari sombong. Dan kami mohon saat mereka kembali ke negeri mereka, jaga hati mereka ya Allah. Jauhkan dari sifat sombong, jauhkan mereka dari berbangga kepada dunia, dan jadikan apa yang mereka bawa menjadi bekal yang cukup untuk di dunia dan di akhirat mereka. Dan kami mohon
mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jangan ada benci di antara kami ya Allah. Kami ingin di saat menatap mereka, melihat mereka adalah karena rindu dan cinta, sehingga akan kami rasakan indah dalam perkumpulan, sehingga di saat kami berpisah pun ingin berjumpa kembali ya Allah. Jangan tanamkan kebencian di hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami tidak ingin capek dengan benci dan dengki ya Allah. Kami ingin senang di saat sahabat kami senang. Kami ingin bahagia di saat sahabat kami bahagia. Jangan sampai kami sakit di saat sahabat kami berbahagia. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan jadikan ini pertemuan yang kau ridhoi ya Allah. Setelah kau kumpulkan kami, pertemukan seperti jangan pisahkan ya Allah. Jadikan kami selalu mudah berkomunikasi untuk kemuliaan. Tidak ada satu pun yang keluar dari perkumpulan mulia ini ya Allah. Dan berikan kepada semua yang telah berjuang memperjuangkan perkumpulan ini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang memperjuangkan perkumpulan ini ya Allah, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan ke perkumpulan ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa memperjuangkan perkumpulan kemuliaan ini ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Jaga kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari riya, jauhkan kami dari dengki, jadikan kami dari sombong, jauhkan kami dari ujub. Kami ingin ikhlas ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menjaga hati kami, maka kami serahkan kepadamu. Berikan kepada kami husnul khotimah, husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf, jangan lupa doakan kami biar selamat. Termasuk jika ada yang memusuhi kami, doakan mereka. Dan juga yang mengganggu kita, jangan lupa doain semuanya. InsyaAllah doa yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.